Bagaimana kabar Selamat Ibu? siang, Ibu. Siang. Selamat siang Pak Nasrul Latif. Selamat siang Ibu Solihah. Selamat siang Selamat Bapak siang Ibu. Denny. Oke, kurang 3 menit lagi. Kita akan persiapan. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat bergabung di Zoom kita siang hari ini. Sambil menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung, saya akan mempersiapkan PowerPoint terlebih dahulu untuk siap share screen. Dan mohon untuk selama Zoom bisa di-mute terlebih dahulu dan on-cam ya, supaya kita bisa berinteraksi secara tidak langsung. Gitu. Bu Nur, boleh di on-cam Bu Dewi, Pak Nasrul, biar saya melihat, biar kami bisa, nah Bu Nur selamat siang. Minggu santai, tetap belajar bersama HR Wikipedia. Selamat siang Pak Nasrul. Selamat siang Ibu semuanya, Bapak-bapak. Ya. Selamat siang. Semoga pandemi ini juga akan segera berakhir ya Bapak Ibu. Sepertinya sudah hampir 3 tahun ya. Semoga lekas selesai, kita semuanya sehat, kita bisa bekerja dengan nyaman lagi. Selamat siang Ibu Rifka Melia Ramadhani. Selamat siang. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya. Minggu-minggu kita tetap semangat belajar ya Bu ya? Iya. Ya, oke, baik. Pukul 13.59, sebentar lagi akan saya mulai. Karena di HR Wikipedia ini kita selalu konsisten untuk selalu tepat waktu kita mulai acaranya. Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Pak Miki, sudah siap, nggih? Saya mulai. Boleh, silakan sampai perkenalkan profil singkat Pak Rolas ya. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Miki selaku founder HR Wikipedia Indonesia, Bapak Rolas selaku pemateri pada siang hari ini, dan Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa belajar bersama dengan HR Wikipedia Indonesia. Sebelumnya saya akan membacakan dari biodata dari Bapak Rolas. Beliau adalah Bapak Rolas Tambu Bolon, Sarjana Hukum. Beliau adalah owner R Law Office, lisensi avokat dari Peradi. Beliau juga memiliki sertifikat legal auditor dari Asosiasi Auditor Hukum Indonesia dan JLA. Nah, pada siang hari ini, mari kita bersama-sama belajar bagaimana teknis dan mekanisme pembuatan surat peringatan yang efektif dan dihormati para pekerja. Tentunya kita semua selaku HR berharap sekali para pekerja kita setelah mendapatkan SP tentunya meningkatkan kinerja dan kualitasnya. Saya tidak akan berpanjang lebar. Kepada Bapak Rolas, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Senang berkumpul ya kembali dalam forum Wiki HR ini. Kita bisa berdiskusi khususnya mengenai surat peringatan. Bapak Ibu mungkin yang berkecimpung di dunia HR, soal surat peringatan bukan hal yang baru lagi, karena ini berkaitan dengan keputusan dari perusahaan terhadap pekerjaan. Kita tahu bahwa surat peringatan itu
produk hukum yang dikeluarkan perusahaan terhadap pekerjanya terkait dengan perilaku dan pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja tersebut di area perusahaan. Dan kita tahu slide show-nya. Oh ya, saya minta tolong ke Ibu ini supaya tampilkan slide show-nya. Dari halaman 1, halaman 3 ya, dari halaman 3. Rita, mulai halaman 3. Ya, saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Mengenai surat peringatan ini, Bapak Ibu mungkin yang berpengalaman di bidang HR pernah mengeluarkan surat peringatan terhadap pekerjanya. Dan kita bisa melihat dampak terhadap surat peringatan itu terhadap pekerja. Ya, mungkin ada yang memperbaiki perilakunya atau bahkan justru hanya menganggap surat peringatan itu surat biasa saja. Ketika pekerja menerima surat peringatan itu, bahkan ada yang tidak menyimpannya atau bahkan ya dibuang saja gitu, ya, atau menjadikan kertas pembungkus kacang dan sebagainya. Nah, kita dari sisi perusahaan tidak mau seperti itu. Kita tidak ingin pekerja itu menganggap surat peringatan itu tidak ada harganya, ya. Kita berharap surat peringatan itu bisa memberikan dampak atau kontribusi yang positif bagi pekerja itu. Dan kita harus tahu bahwa surat peringatan itu adalah langkah preventif dari perusahaan sebelum terjadinya PHK. Jadi pekerja harus menghormati, menghargai, dan mengindahkan surat peringatan itu sehingga surat peringatan itu bisa menjadi kontribusi yang positif ya bagi pekerja. Ini saya mohon maaf, Mbak acuannya lagi ini ya. Sebentar ya Bapak Ibu ya, saya coba ambil itunya, ambil slideshow-nya. Halo Bapak, untuk slideshow sudah terlihat? Baik, ya terima kasih Bu. Bapak Ibu, pengertian surat peringatan itu tidak diatur di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 maupun dalam Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Bahkan di PP 35, pengertian secara literal surat peringatan itu tidak ada. Ya, surat peringatan tidak diberikan pengertiannya, tetapi surat peringatan ada diatur di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 dan sudah diubah ketentuannya di dalam Undang-Undang 11 tahun 2020 ya. Tapi artinya dan maknanya sama ya. Arti dan maknanya sama dan juga dipertegas kembali di dalam PP 35 tahun 2021. Nah, kalau kita lihat dari segi fungsinya, surat peringatan adalah surat yang dikeluarkan oleh perusahaan, baik yang berbadan hukum atau legal entitas, atau yang tidak berbadan hukum, yang diberikan kepada pekerja karena melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Jadi surat peringatan itu adalah surat yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap pekerja dengan syarat pekerja tersebut melakukan pelanggaran mana sudah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Ini adalah pengertian menurut saya ya Bapak Ibu ya. Karena memang pengertian secara hukumnya tidak ada, tapi ini pengertiannya saya berikan supaya memudahkan kita untuk memahami surat peringatan itu apa sebenarnya. Tetapi intinya adalah memang surat yang dikeluarkan oleh perusahaan. Lanjut. Ya Pak Rolas, di tempat saya sudah. Ya, di slide selanjutnya Mbak. Ya ini di tempat saya sudah. Oh sudah ya? Kok saya belum masuk ya?
Mungkin ini hang ya PowerPoint-nya. Di tempat saya di tujuan surat peringatan ada sanksi, mendidik dan menilai. Iya, di tujuan surat peringatannya nggak keluar. Apa keluar ya Bapak Ibu di situ? Enggak ya, enggak keluar. Nggak keluar ya? Keluar apa di tempat saya? Coba sebentar. Mohon maaf Bapak Ibu. Udah saya aja. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu karena ada kesalahan teknis. Gimana? Udah bisa? Halo teman-teman, udah bisa? Sudah Pak Miki? Ya. Di tempat saya sudah. Ya. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan kembali. Tujuan surat peringatan itu ada 3. Yang pertama tentu sanksi ya Bapak Ibu. Artinya adalah ketika perusahaan mengeluarkan surat peringatan terhadap pekerja, berarti perusahaan memberikan sanksi kepada pekerja tersebut. Nah, surat peringatan itu adalah bukti adanya sanksi yang diberikan kepada pekerja. Lalu yang kedua adalah mendidik dan menilai. Artinya dengan diberikannya surat peringatan itu, perusahaan sedang memberikan ataupun memberikan didikan ya kepada pekerja dan kemudian menilai. Karena nanti akan dilihat, karena surat peringatan itu ada waktunya 6 bulan, nanti akan dinilai di situ. Apakah masih melakukan kesalahan atau tidak. Lalu yang ketiga adalah dismisal, artinya syarat PHK. Jadi ketika surat peringatan itu sudah diberikan dan ternyata dari pekerja itu tidak melakukan perbaikan atau perubahan, tentu dengan pertimbangan subjektif dari perusahaan, maka surat peringatan itu dapat dijadikan sebagai syarat untuk dijadikannya pemutusan hubungan kerja kepada pekerja yang bersangkutan. Jadi sebelum masuk ke dalam PHK, maka harus ada 2 tindakan yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu surat peringatan itu merupakan sanksi, lalu surat peringatan tersebut adalah bentuk upaya dari perusahaan mendidik pekerjanya dan juga untuk menilai pekerjanya. Bapak Ibu, di dalam undang-undang itu hanya 2 ketentuan yang bisa kita lihat ya, yang mengatur tentang surat peringatan ini. Yang pertama adalah di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, itu Bapak Ibu bisa baca di dalam pasal 154A ayat 1 huruf K. Lalu kemudian di dalam Peraturan Pemerintah 35 Tahun 2021, Bapak Ibu bisa lihat di pasal 52 ayat 1. Di dalam 2 ketentuan inilah yang mengatur tentang surat peringatan tersebut. Lalu lanjut. Nah, ini terminologi hukum dari pasal 154A itu, yaitu pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan pekerja atau buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut, masing-masing berlaku untuk paling lama 6 bulan, kecuali ditetapkan lain dalam PK, PP, atau PKB. Jadi bunyi pasal 154 ini memberikan ketentuan mengenai surat peringatan itu. Ya. Lalu kemudian di dalam pasal 52 ayat 1 PP 35 tahun 2021 dikatakan pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja atau buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut, maka pekerja buruh berhak atas. Ini berkaitan dengan hak-hak yang diterima buruh setelah buruh ataupun pekerja itu mendapat SP1, SP2, SP3, yang yaitu uang pesangon sebesar 0,5 ketentuan pasal 240 ayat 2, lalu kemudian uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 40 ayat 3, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40 ayat 4. Jadi Bapak Ibu ada perubahan ya jumlah pesangon yang diterima pekerja dari Undang-Undang 13 tahun 2003 itu hanya 1 kali, tetapi oleh Undang-Undang Cipta Kerja Junto PP 35 ini itu uang pesangonnya berkurang setengah, jadi 0,5 ya. Tapi untuk uang penghargaan masa kerja itu tidak ada perubahan. Dan uang pergantian hak ada perubahan yang sebelumnya itu 15% ya Undang-Undang 13, tetapi oleh Undang-Undang 11 tahun 2020 itu yang 15%-nya itu dihapus. Jadi memang terjadi pengurangan hak-hak pesangon, hak-hak yang lainnya, dan ini menjadi sebuah permasalahan ya Bapak Ibu, sehingga
Undang-Undang Cipta Kerja itu diuji ke Mahkamah Konstitusi. Walaupun itu sifatnya uji formal, tetapi kita harus paham dan mengerti tetap Undang-Undang 11 tahun 2020 tetap berlaku ya. Tetap berlaku, hanya saja memang undang-undang itu perlu dilakukan perbaikan ya. Lalu kemudian pengaturan jenis-jenis tindakan disiplin dalam kaidah hukum otonom. Jadi PKPP dan PKB ini adalah kaidah hukum otonom. Artinya apa? Hukum yang diciptakan di dalam perusahaan, Bapak Ibu. Ya. Artinya ketika hukum itu diciptakan, maka itu membutuhkan beberapa syarat. Kalau misalnya perjanjian kerja, baik itu PKWT atau PKWTT, itu perlu yang namanya kesepakatan. Ya. Tetapi peraturan perusahaan itu yang bertanggung jawab adalah perusahaan yang membuatnya. Sehingga semua ketentuan atau kaidah-kaidahnya itu perusahaan yang menetapkan. Dan yang ketiga itu adalah perjanjian kerja bersama. Jika di perusahaan Bapak Ibu ada serikat pekerja, maka produk hukum otonomnya itu adalah perjanjian kerja bersama. Itu membutuhkan kesepakatan dengan serikat pekerja yang ada dan terdaftar di perusahaan. Jadi untuk mengatur jenis-jenis tindakannya itu perlu Bapak Ibu atur di dalam perjanjian kerja. Apakah itu perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu, kemudian perlu juga diatur dalam peraturan perusahaan. Ya, di samping peraturan perusahaan, jika Bapak Ibu di perusahaannya ada serikat pekerja, maka bisa diatur di dalam perjanjian kerja bersama. Yang berwenang mengeluarkan surat peringatan itu siapa? Nah, ini kita harus bisa melihat ya secara hukum, secara normatif. Jika badan hukum, maka yang berwenang itu adalah direksi. Tentunya nanti direktur utama ya sesuai dengan anggaran dasarnya. Karena surat peringatan itu adalah produk hukum. Jadi memang yang berwenang itu adalah direksi, bukan HRD. Nah, ini banyak yang salah kaprah. HRD itu hanya kepanjangan tangan yang diberikan hak pendelegasian oleh direksi berdasarkan surat kuasa. Jadi yang berwenang mengeluarkan itu adalah direksi, tapi bisa diwakilkan atau didelegasikan kepada HRD ataupun staf-staf yang ditunjuk untuk mengeluarkan surat itu. Lalu kalau perusahaannya berbentuk non badan hukum ya, misalnya CV ya atau perusahaan perorangan atau firma ya. Nah, itu yang bertanggung jawab itu adalah pengurusnya. Pengurusnya kemudian bisa mendelegasikan kepada HRD supaya memudahkan pekerjaan dari pengurus. Tetapi mungkin di perusahaan-perusahaan sekarang sudah banyak yang berbadan hukum ya Bapak Ibu. Yang pastinya harus ditetapkan surat peringatan itu yang dikeluarkan adalah perusahaan ya dalam bentuk surat keputusan, kemudian itu boleh ditandatangani oleh HRD selama HRD itu diberikan kewenangan oleh direksi berdasarkan surat kuasa atau memang di dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, HRD itu sudah dicantumkan hak-haknya untuk memberikan surat peringatan. Itu boleh, ya, asalkan itu sudah tertulis diatur dalam peraturan perusahaan ataupun dalam perjanjian kerja bersama. Tetapi di dalam perjanjian kerja itu bisa saja disebutkan seperti itu. Tetapi biasanya agar lebih kuat, sebaiknya HRD itu diberikan juga surat kuasa oleh direksi untuk melakukan tindakan-tindakan baik untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan ataupun memberikan tindakan hukum kepada pekerjanya. Karena itu Bapak Ibu, HRD ini mempunyai posisi yang strategis, ya, mempunyai posisi yang sangat strategis dalam mengontrol dan mengatur. Karena kan tidak semuanya perusahaan itu harus memantau karyawannya. Makanya diberikan tugas kepada HRD untuk memantau dan mengontrol tingkah laku dan sebagainya, ya Bapak Ibu. Tidak hanya masalah penggajian saja, tetapi mengenai tingkah laku dari pekerjaan. Bapak Ibu, kita tahu bahwa dalam perusahaan itu ada 3 jenis hubungan kerja. Ada perjanjian kerja waktu tertentu, kemudian ada yang diikat dengan harian, kemudian ada yang diikat dengan status tetap atau PKWTT. Bapak Ibu, di dalam hubungan kerja ini pasti ada perbedaannya, ya, pasti ada perbedaan. Pertama adalah PKWT. Jika PKWT, apabila perusahaan memberikan SP, ya, surat peringatan kepada pekerjanya jika ditemukan pelanggaran yang dilakukan, maka karyawan tersebut bisa langsung dilakukan PHK, Bapak Ibu, ya, tanpa harus adanya ganti rugi. Nah, ini sangat menarik. Kenapa? Karena memang ketentuan itu sudah diatur dalam undang-undang, ya, bahwa perjanjian kerja bisa berakhir karena adanya
hal-hal yang diatur di dalam perjanjian kerja itu sendiri. Salah satunya pengakhiran karena pekerja telah melakukan pelanggaran yang telah dibuktikan dengan surat peringatan. Apakah surat peringatannya itu berurutan atau tidak berurutan? Tetapi jika sudah melakukan pelanggaran, maka karyawan yang di PHK karena statusnya PKWT, itu dia tidak mendapat ganti rugi, tapi dia cukup mendapat kompensasi sesuai dengan pasal 17 PP 35 tahun 2021. Hal yang sama berlaku bagi yang statusnya harian, Bapak Ibu. Bagi yang bekerja kurang dari 21 hari, ya, maka ketika dalam jangka kurang 21 hari itu pekerjanya melakukan pelanggaran dan sudah diberikan SP, maka bisa juga diakhiri hubungan kerjanya. Tanpa harus memberikan apa-apa, ya. Ya, ada memberikan ganti rugi. Kemudian yang berstatus PKWTT. Nah, kalau PKWTT ini mungkin lebih istimewa. Ketika seseorang pekerja dilakukan PHK karena melakukan pelanggaran dan telah diberikan SP1 sampai SP3, maka karyawan itu mendapatkan pesangon sesuai tadi ya, di dalam pasal 52 itu sudah disebutkan hak-hak karyawan yang di PHK karena pelanggaran karena telah menerima SP itu mendapatkan 0,5 pesangonnya. 1 kali uang penghargaan masa kerja dan juga mendapat pergantian hak. Di situ bisa kita lihat perbedaannya ya. Lalu kemudian bagaimana memberikan SP tidak berurutan? Terjadi pro dan kontra. Ada yang mengatakan bahwa SP itu harus berurutan, tetapi ada juga yang mengatakan SP itu tidak wajib berurutan. Nah, di sini kita bisa perhatikan, jika sudah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, maka boleh dilakukan pemberian SP tidak berurutan. Ya, melihat dari kualitas ya pelanggaran yang dilakukan. Jika kualitas pelanggaran yang dilakukan itu rendah, maka ya mungkin hanya SP1. Tetapi ternyata kualitas pelanggaran yang dilakukan itu adalah sedang, ya bisa dikenakan SP2. Tetapi jika memang kualitasnya agak berat, ya bukan pelanggaran berat, tapi agak berat, bisa dilakukan SP3. Bisa langsung dijatuhkan ya kepada karyawan yang bersangkutan sehingga itu bisa merupakan pembinaan bagi pekerja tersebut. Tetapi pertanyaannya, jika tidak diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan PKB, mau tidak mau wajib harus memberikan secara berurutan, ya. Jadi ketika seseorang pekerja, kebetulan di perusahaan itu tidak punya peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, lalu ingin menjatuhkan sanksi kepada pekerja itu tidak bisa langsung otomatis diberikan SP3. Tetapi jika memang sudah diatur di perjanjian kerjanya, itu bisa diberikan SP3. Tapi kalau dia tidak diatur dalam peraturan perusahaan atau tidak diatur dalam PK atau PKB-nya, maka wajib itu diberikan secara berurutan. Nanti ada contoh putusan pengadilannya, nanti akan kita bahas. Alasan hukum memberikan SP tidak berurutan, pertama adalah memaknai kata kecuali ditetapkan lain. Jadi di dalam pasal 154 itu ada bahasa yang mengatakan kecuali ditetapkan lain. Artinya apa? Ketika memberikan SP, maka jika ditetapkan lain di dalam PK, PP, dan PKB-nya boleh tidak berurutan, maka bisa dieksekusi secara tidak berurutan. Ya, ini ada contoh kasusnya. Ya, ini putusan Mahkamah Agung nomor 735 tahun 2012. Pertimbangannya adalah bahwa sesuai SP2 yang dikenakan kepada termohon kasasi pada tanggal 17 Desember telah melakukan pelanggaran-pelanggaran, termasuk juga lalai dalam melaksanakan tugas dan perintah yang layak sesuai isi ketentuan pasal 28 PKB. Pengenaan SP langsung kepada ke SP2 ya telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 yang secara tegas menentukan surat SP tidak harus diberikan menurut urutan-urutan, tetapi berdasarkan besar kecilnya kesalahan. Jadi ketika pekerja itu diberikan SP2, maka sanksinya adalah sesuai dengan ketentuan pasal 161 ya, ketika belum direvisi, itu hanya mendapatkan pesangon. Jadi tidak wajib berurutan jika melihat dari contoh kasus ini. SP2 saja sudah bisa dilakukan pemutusan hubungan kerja. Lalu teknik membuat SP. Nah, Bapak Ibu mungkin di dalam perusahaannya telah mempunyai SOP ya, SOP dalam membuat SP. Tetapi ini saya berikan informasi bagaimana membuat SP yang baik ya, jelas dan mempunyai kepastian hukum. Yang pertama adalah identitas penerima SP itu wajib harus dicantumkan namanya, alamatnya, dan jabatannya. Ya, berikan nomor surat atas surat peringatan tersebut. Buatlah dalam bentuk surat keputusan direksi, ya, Bapak Ibu,
supaya bisa memposisikan surat peringatan ini adalah surat yang dikeluarkan oleh perusahaan. Makanya harus dibuat dalam bentuk keputusan direksi. Lalu kemudian uraian pelanggaran yang dilakukan, diuraikan dengan baik. Misalnya apa? Misalnya telat atau absen, disebutkan di dalam surat peringatannya. Absennya sejak tanggal berapa, tidak masuknya sejak tanggal berapa. Nah, harus dibuat uraiannya. Lalu kemudian dasar hukum pengenaan SP itu. Jadi di dalam SP itu, cantumkan dasar-dasar hukum kenapa pekerja itu telah melakukan pelanggaran, ya, mengacu kepada perjanjian kerjanya jika ada perjanjian kerjanya, atau dalam peraturan perusahaan, atau dalam PKB, ya, mohon maaf, ini PKB. Lalu kemudian tanda tangan pemberian SP dan tanda tangan penerima SP. Jadi tanda tangan pemberi SP siapa? Pemberi SP tentu perusahaan. Jika didelegasikan kepada HRD, itu adalah HRD yang harus tanda tangan, ya. Tapi kalau misalnya didelegasikan kepada orang lain, maka orang lain itu yang menandatangani. Lalu kemudian penerima SP juga harus tanda tangan di SP itu. Jika tidak bersedia, maka dibuat keterangan di SP itu bahwa si penerima SP tidak bersedia menandatangani surat SP. Nah, lalu kalau bisa ada saksinya. Saksinya tujuannya apa? Kalau misalnya nanti berselisih, maka dua orang saksi ini bisa memberikan keterangan di lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Jadi itu fungsi dari saksi tersebut. Nah, sebelumnya itu belum selesai, ya. Mundur lagi. Nah, jadi yang sangat penting itu Bapak Ibu, supaya bukti bahwa si penerima SP ini sudah menerima SP, tanda tangan itu. Tapi jika tanda tangan itu tidak ada, tidak bersedia dari pihak si penerima SP, buat keterangan Bapak Ibu di dalam SP-nya itu, dan jangan lupa kalau bisa ada saksi juga di situ. Tujuannya adalah nanti memperkuat argumen perusahaan jika ada perselisihan mengenai SP. Lanjut. Ini contoh SP, ya Bapak Ibu. Mungkin di perusahaan Bapak Ibu punya SOP tersendiri mengenai SP, tapi ini saya coba sajikan contoh SP-nya dalam bentuk keputusan direksi. Nah, dalam bentuk keputusan direksi, dan kebetulan ini sudah saya share juga ke Pak Miki, nanti Bapak Ibu mungkin sudah dapat, ya, contoh SP ini. Contoh SP ini sama, apakah itu surat peringatan 1, 2, 3, itu terserah, tetapi harus dicantumkan dengan jelas. Faktor menimbangnya apa ketika seseorang itu dikenakan SP. Nah, cantumkan kronologisnya, ya. Buat nggak usah panjang-panjang, cukup saja 2 halaman, ya, SP itu. Supaya apa? Supaya nanti surat SP itu harus dibedakan sebagai surat yang dikeluarkan perusahaan. Karena kan ada juga surat-surat biasa, ya. Makanya supaya membedakan itu perlu dalam bentuk surat keputusan. Maka dibuat kronologisnya seperti apa di dalam faktor menimbangnya. Kemudian dalam faktor dasar hukumnya itu dicantumkan juga. Mengingatnya itu, faktor mengingat itu disebutkan pasal-pasal berapa di situ yang dia langgar, kemudian hak dari perusahaan untuk mengeluarkan SP itu dicantumkan. Lalu kalau misalnya perusahaan melakukan investigasi terhadap laporan dari pekerja ataupun laporan dari HRD terkait adanya sebuah pelanggaran, maka kalau bisa dibuat, ya, berita acara atau keterangan-keterangan, sehingga dicantumkan dalam SP-nya, dan nanti pas diputuskan itu menjadi sebuah surat SP yang kuat. Nah, ini contohnya, Bapak Ibu, ini bisa sebagai informasi bagi Bapak Ibu dalam hal nanti dalam membuat SP terhadap pekerja, ya. Bisa saja nanti berubah. Ini hanya contoh. Mungkin di perusahaan Bapak Ibu punya standarnya sendiri, tapi setidaknya harus mengandung 3 hal. Yang pertama, harus menimbangnya itu harus jelas kronologisnya, lalu mengingatnya itu harus merujuk kepada undang-undang, merujuk kepada perjanjian kerja, PKB atau PP, ya, yang sudah ada di perusahaan. Kemudian kalau bisa, ya, tambahkanlah keterangan-keterangan dari, kalau misalnya ada yang melapor perilaku pekerja tersebut, maka keterangannya misalnya dalam bentuk berita acara ataupun pernyataan itu bisa dijadikan sebagai lampiran dalam surat peringatan tersebut. Lalu yang penting nama si pekerjanya, alamatnya, ya. Lalu kemudian kalau nomor induk ininya, ya, nomor induk atau nomor identitas karyawannya, lalu jabatan itu boleh dicantumkan di situ. Lalu yang tanda tangan itu yang mengatasnamakan direktur bisa HRD, asalkan memang sudah ada pendelegasian dalam bentuk tertulis, baik itu dalam bentuk surat kuasa ataupun sudah diatur dalam peraturan perusahaan atau dalam perjanjian kerja bersama perusahaan. Lanjut.
Bapak Ibu, di samping Bapak Ibu membuat SP itu, ada hal yang sangat penting, yaitu membuat daftar nama pekerja yang mendapatkan SP. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk Bapak Ibu mudah ya memonitor karyawan yang sudah terkena SP itu. Karena masalahnya ada jangka waktu 6 bulan ya. Ketika nanti Bapak Ibu temukan pekerja itu ternyata melakukan pelanggaran lagi, maka Bapak Ibu bisa melihat di dalam daftar nama pekerja tersebut. Bapak Ibu juga bisa saja mencantumkan nama tersebut ya di perusahaan ya. Mungkin di papan pengumuman Bapak Ibu mau mencantumkan nama-nama yang kena SP itu boleh. Tujuannya adalah pertama efek jerah, yang kedua agar pekerja itu menghargai SP itu. Jadi bisa saling mengontrol ya Bapak Ibu. Jadi pekerja juga bisa mengontrol yang karyawan yang kena SP dan juga menginformasikan kepada HRD, tapi HRD juga bisa memonitor dari daftar nama pekerja yang mendapat SP itu. Buat aja di perusahaan di papan pengumuman. Ini namanya ini yang kena SP. Ya, tidak melanggar hak privat kok di situ. Kenapa? Karena masih di area perusahaan. Bukan hal rahasia juga di situ. Jadi supaya ada efek jerah diumumkan di perusahaan. Diumumkan di perusahaan apakah itu di papan pengumuman atau di dalam whiteboard ya di kantor. Nah, supaya nanti bisa saling mengontrol. Tujuannya adalah untuk mengontrol dan memonitor pekerja yang sudah melakukan pelanggaran tersebut. Dan bisa juga dalam bentuk tertulis. Tujuannya apa? Jika nanti surat SP-nya itu hilang atau di dalam dokumentasi perusahaan ternyata nggak ketemu, nah daftar nama pekerja ini bisa menjadi bukti nanti kalau misalnya perselisihan ya, bisa menunjukkan bahwa pekerja yang bersangkutan itu pernah dikenakan SP. Jadi selama di area perusahaan, karyawan yang dikenakan SP itu boleh diumumkan. Tujuannya adalah satu, bukan untuk mempermalukannya, tapi tujuannya untuk saling mengingatkan dan saling untuk memonitor, saling mengontrol. Ya, mana tahu nanti ada HRD yang lupa, tetapi karyawan yang lain mengingatkan, sehingga ada saling kerjasama di situ. Selama di area perusahaan itu boleh, ya, selama di area perusahaan. Lalu selanjutnya, contoh bunyi ketentuan dalam PK, PP, atau PKB terkait dengan SP. Nah, ini ketentuan yang bisa Bapak Ibu cantumkan sebagai informasi mengenai surat peringatan. Ya, misalnya, ini contoh saja pasal 54, sanksi-sanksi terhadap kesalahan atau pelanggaran bagi pekerja. Poin pertama, baik perusahaan maupun pekerja menyadari sepenuhnya perlunya penegakan disiplin kerja karena setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja atas peraturan yang telah tercantum dalam PK, PP, atau PKB perlu diberikan peringatan atau sanksi. Peringatan atau sanksi yang diberikan kepada pekerja adalah merupakan tindakan pembinaan terhadap tingkah laku pekerja. Pemberian surat peringatan dapat dilakukan berurutan sesuai tingkat kesalahan atau tidak berurutan sesuai dengan pertimbangan perusahaan dan ditetapkan dalam PK, PP, atau PKB. Surat peringatan berlaku selama 6 bulan. Ya, jika pekerja melakukan pelanggaran lagi dalam jangka waktu 6 bulan itu, maka perusahaan dapat melakukan tindakan yang tegas. Jadi bunyi ketentuan ini adalah bunyi ketentuan yang standar, bisa dicantumkan di dalam PK, BP, atau PKB Bapak Ibu sebagai informasi supaya nanti ketika terjadi perselisihan, misalnya SP-nya itu diperselisihkan, maka ada argumentasi dari perusahaan untuk mengatakan bahwa keputusan yang dikeluarkan itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Lanjut. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu. Contoh misalnya bunyi surat peringatan pertama. Nah, pelanggaran yang dapat dikenakan SP pertama atau SP1 sebagai berikut, tidak berpakaian rapi, misalnya begitu ya. Misalnya karyawan ini pakai kaos, padahal di dalam area perusahaan itu sudah ditetapkan untuk memakai baju seragam. Nah, bisa dikenakan SP1. Lalu mangkir 1 kali dalam sebulan, ya, bermalas-malasan pada waktu jam kerja, membawa masuk makanan di dalam lingkungan kerja, ya. Lalu bertindak ceroboh dengan tidak mengikuti standar kerja atau instruksi kerja yang berlaku, mencatatkan kartu absen orang lain pada mesin absensi, lalu menolak pemeriksaan yang dijalankan petugas keamanan, ya Bapak Ibu ya, mengabaikan nasihat, lalu menggunakan material atau mesin tulis untuk beristirahat, misalnya untuk duduk, tiduran, dan lainnya pada mesin atau material tersebut, mengendari kendaraan customer atau kendaraan lain yang bukan menjadi tugasnya, melakukan pekerjaan tidak ada hubungannya dengan tugasnya. Nah, banyak Bapak Ibu ya, masuk atau pulang kerja tidak melewati pintu gerbang, ya kadang-kadang mungkin karena dia telat, dia masuk pintu yang lain gitu kan.
memasuki tempat kerja di luar hari kerja, lalu meninggalkan tempat kerja pada waktu kerja tanpa izin pimpinan kerja, ya, dengan waktu istirahat menghindari dari pekerjaan. Kemudian bersikap tidak sopan, ya, bersikap tidak sopan selama dalam lingkungan kerja. Nah, jadi itu bisa saja ada beberapa poin ini sebagai informasi pekerja yang bisa diberikan surat peringatan pertama. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ada yang mengenal yang namanya peringatan lisan. Sebenarnya itu tidak efektif ya, surat peringatan lisan itu. Kenapa? Karena itu malah justru memperpanjang birokrasi dalam hal memberikan sanksi terhadap pekerja yang melakukan tindakan disiplin. Kalau mengacu kepada undang-undang itu adanya itu hanya surat peringatan, Bapak Ibu. Surat peringatan secara tertulis, ya. Nah, tetapi kalau misalnya surat peringatan secara lisan, itu justru sebenarnya tidak diatur. Yang ada itu ada surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Jadi menurut hemat saya, surat peringatan lisan itu tidak efektif. Lebih bagus langsung saja dicantumkan dalam surat peringatan pertama, ya, supaya tidak terlalu panjang. Lalu ada lagi Bapak Ibu, misalnya kalau sudah mendapat surat peringatan ketiga itu ada program yang untuk memperbaikinya lagi. Seharusnya itu tidak efektif juga. Misalnya kalau sudah kena SP3 ya sudah, 6 bulan ada waktu yang cukup bagi pekerja itu untuk memperbaiki diri, ya, memperbaiki tingkah laku ataupun memperbaiki produktivitas dia dalam bekerja. Ini contoh surat peringatan pertama ya Bapak Ibu. Lalu lanjut. Surat peringatan kedua diberikan kepada pekerja yang melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut: mengulangi tindakan yang sama dari SP1 atau melakukan pelanggaran lainnya dalam batas waktu yang masih berlaku SP1. Jadi Bapak Ibu, ketika pekerja itu melakukan, nah ini saya perlu luruskan ini. Ketika seseorang sudah melakukan pelanggaran dan terkena SP1, ya, lalu kemudian dia melakukan pelanggaran yang lagi, itu tidak dijatuhkan SP1 lagi Bapak Ibu. Itu kalau bisa dilangsungkan pada SP2. Atau memang dia melakukan pelanggaran lain yang masuk kategori SP2, SP3, itu bisa saja langsung diberikan surat peringatannya. Jadi tidak mundur ya. Artinya ketika seseorang yang sudah kena SP1 kemudian melakukan pelanggaran yang lain, ya, yang bisa dikenakan SP, maka dia bisa langsung dikenakan SP2 juga, berjenjang ke atas, gitu loh. Atau malah dari SP1 sampai ke SP3, itu bisa. Asalkan memang di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersamanya itu sudah mengatur hal-hal seperti itu. Jadi jangan nanti berpikir setelah kena SP1 dia melakukan pelanggaran baru, itu pelanggaran maksudnya kategori SP1 lagi, lalu diberikan SP1 lagi. Enggak bisa seperti itu. Itu harus lanjut pada SP2. Nah, ini harus dipahami ya Bapak Ibu ya. Lalu mangkir 2 hari berturut-turut, lalu kemudian tidak menunjukkan prestasi kerja berdasarkan hasil penilaian dari perusahaan, kemudian menolak perintah atasan untuk melakukan pekerjaan sesuai job desk, ya, kemudian buang air kecil atau besar tidak pada tempatnya, nah merokok ya Bapak Ibu di waktu dan tempat yang bukan semestinya, kedapatan tidur di waktu kerja di lingkungan perusahaan, memberikan alat kerja pelindung lainnya, perlengkapan kerja kepada orang lain yang tidak berhak tanpa pengetahuan atasannya, menjalankan, menggerakkan mesin-mesin atau alat pengangkut kendaraan yang bukan menjadi tugasnya. Jadi banyak kategorinya. Bapak Ibu bisa mencantumkan begitu banyak kategori hal-hal yang tidak boleh dilakukan pekerja di dalam perusahaan. Jadi tidak terbatas ini saja, banyak. Itu lebih bagus. Jadi dengan semakin banyaknya kategori seperti itu, maka pekerja hati-hati dalam melakukan pekerjaannya. Hati-hati dalam artian bahwa pekerja itu melakukan semua pekerjaannya itu sesuai dengan SOP yang sudah diberikan, sehingga tidak terjadi pelanggaran dan tidak merugikan perusahaan. Selanjutnya, contoh surat peringatan ketiga. Nah, ini contoh surat peringatan ketiga, Bapak Ibu. Dapat diberikan dengan pelanggaran sebagai berikut: mengulangi tindakan yang sama dari SP2 atau melakukan pelanggaran lainnya dalam batas maksimal berlakunya SP2. Mangkir 3 hari atau lebih berturut-turut maupun tidak berturut-turut dalam 1 bulan, menjual kupon berhadiah atau sejenisnya dalam lingkungan perusahaan, menjalankan usaha pribadi di lingkungan perusahaan. Nah, ini ada kan Ibu, banyak Bapak Ibu temukan ini yang menjalankan usaha pribadi ini kan ya.
lalu kemudian melakukan pekerjaan pengelasan bukan pada tempatnya tanpa persetujuan atasan, kemudian memotret ya di dalam lingkungan perusahaan tanpa seizin atasan, karyawan tidak memberitahukan kepada petugas satpam atau petugas yang ditunjuk bila menemukan potensi kondisi bahaya. Nah, ini banyaknya Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu lihat di sini, mengadakan rapat-rapat pertemuan yang bertujuan melakukan propaganda atau hasutan-hasutan, membuat coretan, gambar, tulisan, baik di tempat tersembunyi maupun terbuka yang isinya mengejek, menghina, merendahkan kebijaksanaan perusahaan, ya, atau pekerja lainnya, tidak melaporkan adanya ancaman-ancaman dari luar, menghasut, menfitnah terhadap sesama pekerja, menyebarkan desas-desus dalam bentuk apapun yang meresahkan. Jadi ini contoh surat peringatan ketiga. Bapak Ibu bisa menambahkan begitu banyak contoh-contohnya di dalam peraturan perusahaan atau dalam perjanjian kerja bersama atau di dalam perjanjian kerja. Selanjutnya. Beberapa putusan Mahkamah Agung terkait dengan surat peringatan. Yang pertama ya, putusan Mahkamah Agung nomor 248 tahun 2014. Pemohon kasasi memiliki kinerja yang kurang bagus dan telah dilakukan pembinaan serta telah menerima SP1, SP2, dan SP3. Oleh karena itu, sesuai ketentuan pasal 51, junto pasal 161 tentang penanggulangan, maka pemohon kasasi dapat di-PHK. Jadi putusan Mahkamah Agung ini Bapak Ibu mengisahkan tentang karyawan yang tidak menunjukkan produktivitas di dalam bekerja. Jadi ketika karyawan tidak menunjukkan produktivitas, perusahaan memberikan SP1 karena termasuk kategori pelanggaran. Lalu setelah dilihat lagi tidak menunjukkan produktivitasnya, dikenakan SP2. Kemudian dilihat lagi tidak ada perubahan-perubahan, langsung dikenakan SP3. Nah setelah itu ya sudah langsung diterminasi ya, langsung di PHK. Lalu kemudian putusan Mahkamah Agung nomor 419. Nah, ini saya sangat suka dengan putusan ini. Kenapa? Karena pengadilan kita atau Mahkamah Agung kita melihat bukan formalnya bentuk peraturan perusahaan ya, tetapi materinya. Bahwa materinya itu memang ternyata tidak bertentangan dengan undang-undang, meskipun belum disahkan waktu itu peraturan perusahaan. Jadi pertimbangannya adalah, sekalipun peraturan karyawan yayasan setelah disahkan pada tahun 2006, belum ada lagi pengesahan. Maksudnya itu sudah habis ya masa peraturan perusahaannya dan tidak ada pengesahan baru lagi. Namun isinya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dipertimbangkan. Jadi Mahkamah Agung di sini sangat menarik adalah dia melihat secara material atau isi dari peraturan perusahaan itu, tidak melihat dari segi formalnya, ya. Karena PP itu kan wajib harus disahkan ya, disahkan oleh Disnaker ya, atau pengesahan dari Disnaker. Lagi pula sesuai ketentuan pasal 61, hanya jika pengusaha menjatuhkan langsung surat peringatan saja yang harus diatur. Jadi maksudnya adalah perusahaan bisa langsung menjatuhkan SP3 jika memang sudah diatur di dalam PK, PP, dan PKB, tidak harus berjenjang. Gitu. Tetapi dalam kasus ini ternyata di dalam kasus ini memang si karyawan itu hanya dikenakan surat peringatan 1. Jadi kasus ini masalah SP yang diberikan ke karyawan ya Bapak Ibu, bukan soal PHK. Ini si karyawannya tidak bersedia di SP, tetapi diajukan perselisihan oleh si karyawan, tetapi oleh pengadilan, oleh Mahkamah Agung, apa yang dilakukan oleh perusahaan itu tetap sah ya dalam menjatuhkan dan memberikan SP. Lanjut. Lalu Bapak Ibu, ada surat peringatan yang disertai ganti rugi. Apakah boleh seperti itu? Nah, surat peringatan yang disertai ganti rugi bisa saja dikenakan kepada pekerja apabila pekerja melakukan pelanggaran yang mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian, ya, dan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau PKB-nya. Misalnya jika pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja tersebut merusak barang milik perusahaan, ya tentu kan perusahaan jadi rugi karena barangnya rusak. Nah, mungkin perusahaan masih berbaik hati mengeluarkan SP, tapi juga disertai ganti rugi, ya, supaya barang-barang yang rusak itu diganti, gitu loh. Nah, ganti rugi tidak diartikan sebagai sanksi ganda. Jadi jika dimaknai ganti rugi itu adalah hal yang dapat diperhitungkan dengan upah sesuai pasal 58 ayat 1. Huruf B dan ayat 2 Peraturan Pemerintah 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Bolehkah pengenaan SP juga disertai dengan denda? Nah, itu boleh. Pengenaan denda atas pelanggaran yang dilakukan pekerja justru akan membuat SP lebih efektif dan dihargai oleh pekerja. Misalnya apa? Misalnya pekerja melakukan
Nah, pelanggaran karena absennya, karena telat setengah jam atau 1 jam. Nah, oleh perusahaan di dalam surat perjanjian kerja atau dalam peraturan perusahaan atau dalam perjanjian kerja perusahaan diatur. Kalau misalnya terlambat setengah jam atau 1 jam, maka dikenakan denda 100.000, misalnya begitu. Nah, itu boleh. Dan itu juga tidak dilarang ya di dalam pasal 59 dan pasal 63 PP 36 tahun 2021 itu tidak dilarang, itu malah justru dibolehkan. Tapi dengan catatan sudah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau PKB. Bapak Ibu, pengenaan denda itu justru efektif. Nah, untuk contoh kasusnya, ini contoh kasus yang saya alami langsung. Ini putusan nomor 121 di PN Bandung ya Bapak Ibu ya. Pada waktu itu saya sebagai konsultan di perusahaan ini. Jadi perusahaan itu minta tolong kepada saya. Ini pekerja sepertinya tidak menghargai SP. Nah, karena tidak menghargai SP, saya berinisiatif mengundang serikat pekerjanya. Kita berinisiatif bagaimana supaya SP ini dihargai. Akhirnya dibuat perjanjian bersama Bapak Ibu, karena kan PKB masih berjalan, tidak mungkin direvisi PKB. Dibuatlah perjanjian bersama antara perusahaan dengan pekerja, yaitu jika pekerja terkena SP, maka tunjangan jabatan dan uang kehadirannya dipotong. Nah, kita buat aturan seperti itu. Dan pelaksanaannya itu efektif, Bapak Ibu. Efektif. Jadi sangat dihargai SP itu. Tapi ada satu pekerja yang mempermasalahkannya. Nah, singkat cerita, SP itu didisputkan, diperselisihkan oleh pekerja ini sampai ke PHI. Akhirnya PHI menjatuhkan putusan bahwa tuntutan pekerja yang meminta supaya upah yang dipotong itu dikembalikan ditolak. Alasannya adalah bahwa tuntutan pengembalian potongan upah itu tidak masuk secara hukum karena sudah diatur dalam PP. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu, ada gangguan sedikit. Jadi di dalam putusan pengadilan itu dikatakan bahwa tindakan perusahaan itu sudah benar. Kenapa? Karena pemotongan upah itu sudah diatur di dalam perjanjian bersama. Sehingga tuntutan dari pekerja yang meminta supaya upah yang dipotong itu dikembalikan ditolak oleh pengadilan hukum industrial pada waktu itu. Mungkin saya tidak tahu, mungkin ini satu-satu putusan yang ada ya mengenai persoalan potongan upah. Tetapi ini bisa dijadikan contoh Bapak Ibu, bahwa supaya surat peringatan itu efektif, memang harus ada yang tindakan yang sifatnya memberikan penegasan ya, misalnya seperti memberikan denda ya. Kalau misalnya pelanggaran itu merusak barang ya bisa saja dijatuhkan ganti rugi. Itu semua sudah diatur di dalam ketentuan di PP 36 tahun 2021. Nanti Bapak Ibu bisa mengeceknya di situ. Tapi mungkin nanti kita bisa dalam sesi tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Baik, selanjutnya perselisihan mengenai surat peringatan itu masuk perselisihan mana? Jadi Bapak Ibu kan ada beberapa perselisihan di dalam Undang-Undang 2 tahun 2004 itu ya. Ada perselisihan hak, perselisihan PHK, perselisihan kepentingan, dan perselisihan mengenai serikat pekerja. Nah, mengenai SP itu masuknya adalah perselisihan hak. Perselisihan hak itu apa? Perselisihan hak itu adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, ya, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Itu diatur dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian hubungan industrial. Contoh kasusnya adalah putusan Mahkamah Agung ini, putusan Mahkamah Agung nomor 47, bahwa putusan judik fakti yang dibenarkan judik juris telah memberikan pertimbangan tentang perselisihan hak mengenai SP1 sampai SP3. Jadi, mengenai perselisihan SP itu masuk kategori perselisihan hak. Sudah diatur dalam undang-undang kita. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Kita berharap dengan waktu yang ada bisa berdiskusi ya Bapak Ibu ya. Baik itu masalah implikasi dan implementasinya nanti kita akan diskusikan supaya semuanya peserta bisa mendapat informasi mengenai surat peringatan ini. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada materi ataupun pemaparan saya yang kurang jelas ataupun ada yang tidak pas tadi. Terima kasih, saya serahkan kepada host acara kita.
Baik, terima kasih sekali Pak Rolas. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu untuk materi kita pada siang hari ini kepada Pak Rolas. Terima kasih sekali sudah berbagi ilmu yang luar biasa. Selanjutnya kita akan masuk di sesi tanya jawab. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh untuk secara interaktif membuka kameranya. Dan nanti dari kami akan langsung bertanya kepada, langsung mengajukan mempersilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung. Nah, ini sudah ada dari Ibu Nur yang sudah siap. Baik, terima kasih Ibu. Selamat sore bagi kita semua. Pertanyaan tadi saya yang pertama ya, kalau perusahaannya besar sekali, katakan 2.000 karyawan kita ini ya, terus yang mengeluarkan surat peringatan itu dari kepala departemennya masing-masing, boleh nggak itu? Itu pertanyaan saya, terima kasih. Maksudnya bukan dikeluarkan oleh pihak personalia, tapi kepala departemennya yang mengeluarkan. Ya, baik Ibu. Ibu siapa Ibu tadi? Ibu Nur Delis. 2.000 karyawan ya Bu ya. Wah, ini ya, Pak. Bukan sebuah pekerjaan mudah ini dalam memonitor ya Bu. Jadi memang kalaupun diserahkan kepada kepala departemennya itu boleh ya Bu ya. Asalkan memang sudah ada pendelegasian tugas dari pimpinan perusahaannya terhadap kepala departemen ini. Harus dibuat dalam bentuk tertulis, Ibu. Masalahnya adalah nanti jika pekerja ini protes dia ketika dikeluarkan SP, loh, ini kan perusahaan kan ada direksinya kok yang keluarkan kepala departemen. Nah, itu bisa dipermasalahkan. Nah, ketika itu nanti dipermasalahkan, tetapi dari kepala departemennya itu sudah ada surat kuasa, atau memang di dalam perjanjian kerja atau dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama sudah diatur bahwa kepala departemen bisa untuk atas nama perusahaan untuk menerbitkan SP, maka itu masalah bisa selesai pada waktu itu juga jika dipertanyakan soal legal standing dari perusahaan yang mengeluarkan surat peringatan melalui kepala departemen ini. Selama sudah diatur tertulis bahwa kepala departemen itu berhak mengeluarkan SP, itu nggak ada masalah, Bu. Baik. Itu nggak ada masalah. Ya. Terima kasih Bu Nur Delis atas pertanyaannya. Kemudian saya akan melanjutkan pertanyaan dari Ibu Komsyatun. Begini Bapak, bagaimana jika di PKB yang pertama ini, jika pekerja menolak pemberian SP yang terbukti, apakah SP tersebut tetap berlaku? Kemudian jika di PKB terdapat kalimat SP dapat diberikan secara tidak berurutan. Maksud dari kata tersebut yang tadi dijelaskan oleh Bapak Rolas bahwa bisa dilakukan PHK. Itu dasarnya apa ya Pak? Apakah semua pelanggaran bisa langsung PHK jika ada kalimat tersebut? Mohon penjelasannya Bapak Rolas. Ya, baik. Ini pertanyaan siapa tadi ya, Mbak? Ibu Komsyatun. Oke. Baik, Ibu. SP itu akan tetap berlaku, Ibu, karena memang SP itu tidak perlu persetujuan pekerja. Artinya SP itu pada saat itu juga dijatuhkan kepada pekerja, maka saat itu berlaku dia. Ya. Karena memang hak dari perusahaan untuk menerbitkan SP apabila ditemukan pekerjanya melakukan pelanggaran. Nah, pertanyaannya kan, bagaimana kalau misalnya SP itu tidak diterima oleh pekerja itu atau dia menolak SP itu? Ya terserah, nggak ada masalah di situ. Kenapa? Karena SP itu tetap berjalan dia selama 6 bulan. Kalau misalnya dari pekerja itu melakukan pelanggaran lagi, ya dalam jangka waktu 6 bulan itu, maka bisa diberikan sanksi, ya SP2 misalnya gitu loh. Atau memang dia melakukan pelanggaran dalam waktu 6 bulan itu pelanggaran yang masuk kategori SP3, maka bisa loncat ke SP3 selama hal itu diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Jadi itu memang hak mutlaknya dari perusahaan ya Bapak Ibu. Tidak ada dalam undang-undang yang mengatakan bahwa SP itu tertangguhkan atau SP itu tidak sah ketika pekerja menolak ataupun SP itu tidak diterima oleh pekerja. Tetap itu akan berlaku efektif. Kalau misalnya SP itu diserahkan ke rumah pekerja itu, ya tentu melalui kurir tanda terimanya ada, ataupun kalau melalui pos ataupun melalui fasilitas kurir, ya tanda terima dari
dari kurir itu bisa dijadikan bukti bahwa kita sudah menjatuhkan SP atau memberikan SP kepada pekerja tersebut jika memang di area perusahaan dia tidak ada tapi di rumahnya misalnya seperti itu. Lalu pertanyaan yang kedua mengenai apakah setiap SP itu bisa langsung jatuhkan PHK. Itu kasuistik. Tapi yang pastinya adalah dalam beberapa kasus ada yang tadi yang kita bahas, ada yang kena SP2 malah sudah langsung kena PHK. Jadi memang itu tergantung dari kasusnya bagaimana, ya. Kalaupun pada waktu itu kejadiannya kena SP2, tapi tiba-tiba perusahaan langsung jatuhkan PHK, mungkin perusahaannya lupa membuat surat peringatan ketiganya, gitu loh. Itu kita nggak tahu. Nah, itu oleh pengadilan kita itu diperbolehkan, nggak ada masalah, dan jatuhnya pun pesangonnya adalah pesangon sesuai dengan pesangon karena surat peringatan ya Bapak Ibu. Jadi tidak wajib berurutan jika memang sudah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Begitu Ibu. Baik. Terima Kalau kasih, misalnya Bapak kurang jelas bisa langsung ya. ditanyakan ya Bu. Oke, Bu Komsyatun mungkin ingin langsung interaktif. Kalau tidak akan saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Cukup jelas, Bu. Ya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya untuk dari Bapak Iman Joko. Jika sesuai PP melakukan pelanggaran masuk SP2, tetapi pada masa SP2 melakukan pelanggaran SP1, apakah lanjut langsung ke SP3 atau bagaimana? Dan setiap SP, apakah dimungkinkan untuk ada konsekuensi yang timbul dari masing-masing SP tersebut? Contohnya, jika melakukan SP1, maka tidak mendapat bla bla bla. Terima kasih. Ya, tadi saya sudah tulis ya, contoh pengaturan SP apabila memang dia kena SP1, kemudian dalam jangka 6 bulan itu melakukan pelanggaran lain yang masuk kategori SP2 misalnya. Apakah dia langsung SP2 atau malah balik SP1? Nah, itu bisa langsung otomatis ke SP berikutnya. Tergantung nanti isi dari ketentuannya, Pak. Makanya sebaiknya memang ditambahkan ketentuannya bahwa pemberlakuan SP1 itu bisa dikenakan SP2 apabila memang nanti melakukan perbuatan yang pelanggaran yang sama atau pelanggaran yang lain dalam jangka waktu 6 bulan itu. Maka yang bersangkutan bisa masuk SP2 atau bahkan bisa saja nanti loncat ke SP3. Nah, jadi caranya adalah detailnya itu harus dibuat dalam peraturan perusahaan atau dalam perjanjian kerja bersama. Kalau saya sering mengatakan bahwa HRD-nya harus pintar main mata terhadap aturannya gitu loh. Jadi ketika itu terjadi, maka pembelaan dari perusahaan itu kuat. Kenapa? Karena segala sesuatu sudah diatur, ditulis di dalam peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersamanya. Nah, itu yang jadi banyak pertanyaan-pertanyaannya. Apakah ketika sudah SP1, kemudian dalam jangka 6 bulan itu ternyata dia mengulang kesalahan yang disebut dengan SP1 lagi? Apakah dia hanya tetap dapat SP1 atau bagaimana? Seharusnya bisa langsung SP2. Gitu. Ya. Asalkan memang di aturannya dituliskan bahwa SP itu bisa dikenakan SP berikutnya jika memang dia melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan yang lainnya yang masuk kategori SP gitu loh. Apakah itu SP2 atau SP3. Nah, jadi ketika terjadi perselisihan, perusahaan di posisi yang kuat gitu. Gitu, Pak. Ya, begitu Bapak Iman Joko. Ada yang mau ditanyakan lagi, Bapak mungkin? Bapak Iman Joko. Oke, Bapak Ibu semuanya yang ingin berinteraksi secara langsung bisa menggunakan reaction untuk raise hand. Kemudian nanti bisa on dari pihak kami dari HR Wiki akan on cam dan unmute. Oke, monggo Ibu Nur. Baik, terima kasih Ibu ya. Saya bertanya lagi dengan Pak Rolas. Misalnya dia anak ini sudah dapat SP1, 2, 3 gitu ya. Apakah harus menunggu satu kesalahan lagi supaya bisa PHK atau begitu dapat SP3 apa bisa langsung PHK gitu Pak? Pertanyaan saya. Ya. Kalau misalnya di SP3-nya itu dia melakukan kesalahan lagi, udah selesai, Bu. Artinya ketika dia melakukan pelanggaran SP3 dan dia SP3 itu kan 6 bulan ya, Bu ya, tapi dalam jangka waktu SP3 itu dia melakukan pelanggaran lagi, maka langsung bisa dilakukan PHK atau terminasi.
SP3 itu surat peringatan yang terakhir itu. Jadi bukan otomatis setelah dapat SP3 langsung PHK, enggak. Ketika dia di SP3 dikasih kesempatan 6 bulan lagi terhadap yang bersangkutan. Dan kalau dia melanggar lagi, nggak perlu keluarkan SP lagi, langsung keluar surat PHK, Bu. Gitu. Iya, langsung keluar surat PHK. Jadi bukan otomatis ya setelah SP3 langsung PHK, oh bukan. Tapi kalau jangka waktu dia 6 bulan SP3 itu melakukan pelanggaran lagi, nggak perlu ada surat peringatan lagi, langsung di PHK itu. Iya, baik Ibu Nur. Itu dihitung dulu Bu, di mute dulu Bu. Speakernya di unmute dulu, Yes. Bu. Pertanyaan satu lagi Pak. Ya, misalnya karyawan itu memang menolak SP-nya. Kemudian kita bikin surat keterangan saksi 2 orang. Itu apakah harus pakai materai ya, surat saksinya ya? Nggak harus, Bu. Kalau surat-surat seperti itu kan nggak harus pakai materai. SP Baik, nggak harus pakai materai. Ya. Cukup keterangan tertulis ditandatangani saja, dikasih cap, udah, Bu. Baik, Pak. Oke, makasih. Yang penting dokumennya dikip dengan baik, yang membuktikan bahwa si pekerja ini sudah menerima SP. Gitu. Kalaupun Iya, dia Pak. menolak ataupun dia memperselisihkan, ya, kalaupun sampai ke PHI, perusahaan pasti menang. Gitu. Karena memang itu kewenangan dari perusahaan untuk menerbitkannya. Gitu. Baik, Pak. Kecuali tindakan SP-nya tidak diatur di dalam peraturan perusahaan. Misalnya seseorang itu pekerja itu jatuhkan pelanggaran karena misalnya mangkir 2 kali dalam seminggu, misalnya begitu. Ternyata tidak diatur di dalam peraturan perusahaan. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Karena di dalam peraturan perusahaan tidak mengatur pelanggarannya itu, gitu loh. Nah, itu bisa dipermasalahkan. Gitu. Jadi sebanyak-banyaknya diatur dengan baik di dalam peraturan perusahaan atau kerja bersama itu apa saja kesalahannya, gitu. Sehingga dengan demikian pihak pekerja itu hati-hati dalam melakukan pekerjaannya ataupun hati-hati dalam melakukan perbuatannya. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih Bu Nur. Kemudian saya akan melanjutkan. Ini ada Bapak Junaifi untuk raise hand. Monggo silakan Bapak untuk di unmute dan on cam terlebih dahulu, nggih. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Apakah dengar suara saya, Bu? Iya, sudah Ibu Junaifi. Ya. Izin bertanya ya Pak Rolas. Boleh, Bu. Untuk di PP kita itu, Pak, memang kita sudah mengatur bahwa SP itu boleh kita berikan tidak secara berurutan. Ya. Tetapi memang pada PP kita itu tidak diklasifikasikan secara rinci, Pak, untuk pelanggaran yang seperti apa yang masuk kepada SP1, SP2 atau SP3 seperti itu. Tapi yang kita klasifikasikan rinci itu adalah pelanggaran berat yang bisa dapat di BHK seperti itu, Pak. Tapi kalau untuk klasifikasi pelanggaran ringan itu kita tidak rincikan, Pak, seperti itu. Nah, pertanyaan saya, apabila seorang pegawai telah kita keluarkan SP1 karena dia telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin waktu kerja ya Pak, kemudian ternyata dalam 2 bulan berikutnya kita dapat laporan dari supervisor dia di lapangan, ternyata telah melakukan sebanyak 10 kali pelanggaran yang sama, Pak. Pelanggaran disiplin waktu kerja juga dalam 2 bulan setelah diberikan SP1. Nah, ini apakah dari kami perusahaan bisa langsung memberikan pegawai tersebut PHK tanpa SP3 atau tanpa SP2 atau seperti apa, Pak? Karena memang seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Pak, bahwa di PP kita memang sudah diatur bahwa diperbolehkan, tidak diperbolehkan tapi tidak ada diklasifikasikan. Pelanggaran disiplin waktu kerja ini memang tidak termasuk dalam rincian yang dapat di PHK, Pak. Seperti itu. Ya, baik. Ya memang seharusnya di dalam peraturan perusahaan dibuat klasifikasinya ya, Bu ya. Dibuat klasifikasinya pelanggarannya gitu loh. Tetapi dari banyak kasus memang kalau memang PHK-nya itu terbukti PHK dalam bentuk pelanggaran disiplin, apakah SP1, SP2, SP3, biasanya berujungnya itu memang PHK-nya dengan kompensasi PHK karena pelanggaran disiplin ya, Bu ya.
Bayangkan saja kalau misalnya mangkir saja karena menolak perintah kerja, itu masuk, tidak perlu SP1, SP3, itu masuk kualifikasi pelanggaran disiplin yang bisa dikenakan sanksi PHK tanpa sanksi PHK dengan pemberian pesangon. Kalau berdasarkan PP 35 kan 0,5. Tapi memang masukan dari saya sebaiknya itu dimasukkan, Ibu, dimasukkan. Jadi Ibu yang kasus-kasus itu memang kalau sudah disebutkan di dalam SP1 sampai SP3 yang tidak berurutan, tapi kalaupun nanti berujung PHK karena pelanggaran-pelanggaran disiplin yang dilakukan, biasanya nanti perusahaan tetap menang sih, Bu. Tetap akan jatuh itu PHK karena pelanggaran disiplin. Tetapi memang masukan dari saya sebaiknya itu dimasukkan jenis-jenis kesalahannya, apakah kesalahan sedang, kesalahan kecil, sedang atau berat, atau kesalahan yang masuk kategori SP1, SP2, SP3, sebaiknya itu dicantumkan dalam peraturan perusahaan. Kalaupun memang belum terlanjur dibuatkan, ya ditetapkan saja dalam bentuk SOP ataupun dalam bentuk keputusan direksi. Tetapi dalam SP-nya harus dicantumkan bahwa keputusan direksi itu adalah keputusan turunan dari peraturan perusahaan, ya. Makanya kalau saya membantu klien-klien saya dalam membuat peraturan perusahaan, biasanya saya akan mencantumkan itu bahwa dalam PP ini bisa perusahaan menerbitkan peraturan turunan selama tidak menyimpang dari peraturan perusahaan ini. Nah, bisa saja dalam peraturan perusahaan itu tidak dituliskan klasifikasinya, tetapi dalam surat keputusan direksi itu bisa disebutkan jenis kesalahannya, jenis kesalahan, dan itu bisa disosialisasikan kepada pekerja. Itulah keunikan dari SP ini, keunikan dari peraturan perusahaan ini, Bu. Karena peraturan perusahaan itu kan yang bertanggung jawab dari perusahaan yang membuatnya, ya. Jadi kalaupun pekerja menolak PP itu juga itu tidak bisa diperselisihkan karena memang perusahaan yang berhak untuk menulis ataupun mencantumkan hal-hal yang diatur dalam peraturan perusahaan. Berbeda dengan perjanjian kerja bersama, itu wajib mendapat kesepakatan dengan serikat pekerja. Begitu, Ibu. Oke, Pak. Baik, artinya apabila kami ingin mengeluarkan PHK langsung sesuai PP kami tadi diperbolehkan ya, Pak, ya, untuk itu tidak masalah. Nanti kan di pembuktian apakah betul pelanggaran disiplinnya itu secara faktual terbukti. Ya misalnya absennya memang banyak yang bolong-bolong gitu ya. Meskipun dan nanti izin Pak, dan kami juga sudah panggil dia, sudah kami buat berita acara pemeriksaan juga, Pak, bahwa memang yang bersangkutan mengakui itu gitu. Iya. Mangkir dia selama 10 hari itu. Ya. Yang penting nanti di pembuktiannya, Bu, di pembuktiannya ada mungkin misalnya masalah absen itu bisa dilihat dari jejak itunya ya, jejak absennya kan bisa kelihatan. Misalnya kan kalau absen sidik jari kan kelihatan itu, Bu, kapan dia telatnya gitu loh. Atau misalnya di dalam, saya nggak tahu ya, Pak, di perusahaan sekarang masih sistem absennya itu sistem kartu, tapi kalau sekarang rata-rata kan sudah sidik jari ya. Itu kan bisa datanya ditarik ya, buktinya kan bisa ditarik di situ. Kemudian nanti kan dari HRD bisa jadi saksi untuk menjelaskan itu, ataupun dari atasannya bisa jadi saksi. Nah, meskipun tidak ditulis, tetapi memang kalau memang terbukti nanti pelanggaran absen itu di persidangan, biasanya perusahaan tetap akan menang sih. Gitu. Meskipun SP1 sampai SP3-nya tidak dijelaskan. Tetapi saran saya ya, supaya lebih kuat posisi perusahaan, memang sebenarnya disebutkan, diatur. Gitu. Oke, baik Pak. Tadi pada materi Bapak yang dikirimkan itu, tadi saya sempat membaca, Pak, bahwa sanksi yang diberikan pada SP3 itu dapat berupa skorsing ya, Pak. Nah, ketika pegawai tersebut dalam masa skorsingnya, misalnya seminggu, Pak, atau 2 minggu, itu apakah masih tetap kita hitung gaji proporsionalnya, Pak, atau seperti apa? Ya, kalau bisa kalau skorsing itu kan bisa saja dijatuhkan gitu loh, Bu. Tapi bisa juga tidak dijatuhkan. Tapi kalau misalnya tidak dijatuhkan, nanti kalau misalnya berselisih sampai ke PHI, nanti itu yang namanya jatuh upah proses. Tetapi kalau misalnya nanti tetap dijatuhkan skorsing, ya tetap upahnya diberikan. Gitu loh. Nah, upahnya tetap diberikan, hak penuhnya tetap diberikan. Tetapi sebaiknya jangan ditunggu atau dibiarkan lama-lama, ya. Karena kan sekarang kan keputusan Menteri nomor 150 kan sudah dinyatakan tidak berlaku lagi. Kemudian keputusan nomor 78 sudah dinyatakan tidak berlaku lagi. Makanya sekarang tidak ada peraturan pelaksana tentang ini, Bu, tentang skorsing ini gitu. Jadi memang sebaiknya memang harus diatur dengan baik
ya. Kemudian memang kalau memang diskorsing sebaiknya ya diskorsing kalau memang sudah mau masuk ke dalam fase PHK, tetap hak-hak dan upahnya diberikan. Seperti yang Bapak sampaikan bahwa untuk halo Pak. Ya, ya Ibu. Masih dengar suara saya Pak? Ya, masih Ibu. Ya Pak, berarti seperti yang saya Bapak sinyalnya kurang jelas bahwa Bu. Untuk Mohon maaf Ibu, suaranya putus-putus. Katakan itu artinya harus melewati SP3 lagi seperti itu ya Pak ya, dengan melihat paparannya. Izin Pak, terdengar suara saya? Tadi putus-putus bisa diulangi Bu. Ya, kalau terdengar Pak, kalau gitu posisinya di mana nih Bu? Putus-putus aja Pak, apa-apa tadi ya, putus-putus lagi di perjalanan. Oh ya, bisa di-chat Bu ya, di-chat aja Bu. Iya, baik Ibu. Terima kasih untuk pertanyaannya dan diskusinya ya. Kalau begitu terima kasih ya Pak. Baik Bu, baik. Terima kasih Bu. Ya. Jawaban Bapak tadi. Ya, baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Bapak Rolas, untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Novita, izin bertanya, untuk detail pelanggaran yang terkena SP 1, 2, 3, itu harus dimasukkan ke dalam PP ya? Bisa atau tidak kalau misalnya detailnya didetailkan di SK bukan di PP. Untuk yang kedua, untuk pekerja yang dikenakan pemutusan hubungan kerja tidak bisa ya kalau tidak diberikan pesangon. Itu hitungannya besar tidak ya kalau yang resign pesangonnya lebih kecil dibandingkan dengan yang terkena PHK karena melakukan kesalahan. Mohon penjelasannya Pak Rolas. Baik Ibu, untuk SK direksi ini bisa saja dicantumkan. Dan harus ingat bahwa SK direksi ini adalah masuk dalam kategori peraturan perusahaan jika di dalam peraturan perusahaan dikatakan SK direksi ini adalah produk hukum turunan dari peraturan perusahaan itu. Jadi harus jelas disebutkan di situ. Jika memang tidak diatur, maka memang harus direvisi dulu peraturan perusahaannya. Dan mencantumkan bahwa SK direksi itu adalah peraturan turunan dari peraturan perusahaan, sehingga perusahaan bisa menerbitkan SK direksi yang mengatur hal-hal yang tidak diatur sebelumnya di dalam peraturan perusahaan. Jadi jika mengeluarkan SK direksi, tetapi di dalam peraturan perusahaan tidak menyebutkan soal SK direksi, maka saran saya peraturan perusahaannya sebaiknya itu direvisi ya, dan dicantumkan atau ditambahkan ketentuan khusus bahwa SK direksi adalah produk turunan ataupun produk hukum turunan dari peraturan perusahaan yang ditetapkan perusahaan. Sehingga perusahaan bisa mengeluarkan keputusan direksi yang menambahkan ataupun mengurangkan hal-hal yang sifatnya aturan di dalam perusahaan begitu. Mohon maaf Bu, suaranya. Ya, terima kasih untuk penjelasannya Bapak Rolas. Ada yang kedua ya tadi ya? Pertanyaan yang kedua tadi apa? Tadi ada pertanyaan yang kedua ya tadi ya? Ya, jika untuk pekerja dikenakan pemutusan hubungan kerja, tidak bisa ya kalau tidak diberikan pesangon. Itu hitungannya besar tidak? Kalau untuk yang resign, pesangonnya lebih kecil dibandingkan dengan yang terkena PHK karena melakukan kesalahan. Ya, kalau PHK tentu wajib ya, kalau pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja itu wajib diberikan pesangon. Kalau berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja ataupun PP 35 itu kan pesangonnya 0,5, penghargaan masa kerjanya 1 kali dan pergantian haknya itu tidak dapat 15%. Itu biasanya itu cuti ya, cuti yang belum diambil atau biaya transportasi di mana dia direkrut pertama kali. Nah, tetapi kalau memang yang resign itu ya dia hanya mendapatkan pergantian hak saja, termasuk uang visa gitu loh.
Dan segala sesuatunya itu sudah diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, khusus mengenai uang pisahnya. Tapi kalau tidak diatur uang pisahnya, kalau misalnya berselisih nantinya, ya berdasarkan pengalaman saya, pengadilan bisa menetapkan uang pisah, biasanya satu kali gaji biasanya. Gitu. Baik, Bapak Ibu, dipersilakan untuk yang ingin bertanya secara interaktif, bisa melakukan raise hand, on cam, dan unmute. Dipersilakan untuk secara ya. Mic-nya Pak Miki nggak kedengaran, Pak Miki? Ya, kayaknya tadi itu Konsorsium itu mau ada raise hand ya, mau interaktif mungkin. Coba ditawarin, mau ada pertanyaan apa ke Pak Rolas? Ya, silakan Ibu. Unmute terlebih dahulu. Halo, Sudah. apakah terdengar, Bu? Sudah, Ibu. Silakan. Pak, izin bertanya, jika ada karyawan yang melakukan kesalahan prosedur kerja sehingga menyebabkan kecelakaan kerja, nah, karyawan tersebut di SP PKB kita ada 2 surat peringatan, yaitu 2 dan 3. Nah, di situ dijelaskan bahwa di SP2 itu jika melakukan kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Nah, kemudian di SP3-nya sama, hanya ada penambahan yang mengakibatkan dirinya atau pekerja lain dan berakibat fatal. Nah, kemudian untuk perusahaan itu menjatuhkan SP yang ketiga yang lebih berat. Nah, apakah itu sudah benar, Bapak? Ya, kalau misalnya memang dari faktanya ya, Bu, dari peristiwanya memang menimbulkan hal yang fatal, terutama bagi pekerja yang lain, memang udah benar SP3 itu. Karena kalau SP2 yang Ibu sampaikan tadi itu kan ya mungkin tidak menimbulkan hal yang fatal, benar lah gitu loh. Karena masalah perusahaan kerugiannya mungkin bervariasi. Tapi kalau SP3 itu kalau fatal itu sampai bisa membahayakan pekerja yang lain, ya bisa membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja, ya itu bisa dijatuhkan SP3. Asalkan memang secara faktualnya memang peristiwa itu terjadi, gitu loh Ibu. Nah, makanya sebelum memberikan SP3 itu ya wajib dari pihak ARD-nya membuat catatan-catatan, ya kalau bisa juga ada saksinya yang melihat kejadian itu. Jadi ketika menjatuhkan SP itu fakta dan saksi-saksinya ada, SP3 bisa diterbitkan dan kalaupun nanti berselisih ya perusahaan nggak salah. Oke, baik Pak. Untuk SP-nya sudah kami jatuhkan dan kemudian karyawan tersebut sudah menandatangani, tapi kemudian dari pihak serikat itu ada ingin melakukan klarifikasi lagi dengan melakukan penyuratan kepada HRD. Apakah itu dari pihak kita boleh tidak menemui karena SP-nya sudah ditandatangani yang bersangkutan, Pak? Ya, kalau memang sudah ditandatangani berarti mengakui kan menerima SP. Apakah dia menolak tidak waktu diberikan SP itu? Enggak, saya nggak mengakui SP ini atau saya tidak bersedia menerima SP ini. Kalau dia misalnya sudah menerima SP kemudian dengan sadar membubuhkan tanda tangannya, ya itu sah-sah saja, Ibu. Oke, baik, sah-sah Pak. saja. Jadi kalau misalnya pihak serikat ya meminta klarifikasi, ya sudah untuk menjaga hubungan industrial yang baik, ya temuin saja serikat pekerjanya. Dan juga tunjukkan bukti-buktinya, fakta-faktanya, gitu loh. Kalau misalnya perusahaan kuat di bukti-bukti dan faktanya, biasanya serikat pekerja tidak akan terlalu banyak mempermasalahkan lagi, gitu. Paling cuman ya melaksanakan fungsi serikatnya saja, mungkin dia perlu kejelasan dari pihak HRD, gitu Ibu. Oke, baik. Kalau misalnya sudah kuat data faktanya, nggak usah takut Ibu. Itu bisa menjelaskannya itu gampang kok. Itu kalau misalnya fakta dan data-datanya kuat dengan kita. Biasanya itu gampang menjelaskan kepada mereka. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Terima kasih Bu Kom Syatur untuk pertanyaannya. Terima kasih Pak Rolas untuk penjelasannya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Novita lagi. Tadi dijelaskan bahwa untuk kesalahan SP1 jika melakukan kesalahan lagi akan dilanjutkan ke SP selanjutnya. Pertanyaannya, kalau misalkan di PP dibuat peraturan SP akan dikenakan berjenjang sesuai dengan klasifikasi kelas kesalahannya. Ini boleh atau tidak ya Pak Rolas? Pertanyaan yang kedua,
Menyambung dari pertanyaannya Ibu Junaifi, untuk laporan dari atasan bisa secara lisan saja atau harus secara tertulis untuk laporan ke HRD. Begitu Pak Rolas. Bisa saja dilakukan secara berjenjang. Kalau dilakukan secara berjenjang, tentu melihat kategori kesalahannya, ya. Misalnya kategori kesalahan 1, kemudian dia mengulangi kesalahan lagi, ternyata kesalahannya masuk kategori SP2, nah bisa saja. Lalu kemudian masuk kategori SP3 jika kesalahannya berbeda, bisa saja dilakukan secara berjenjang. Tetapi catatan saya di sini adalah kalau misalnya dia masuk SP1, lalu kemudian mengulangi kesalahan yang masuk kategori SP3, ya jangan dibuat di SP2. Berikan saja SP3. Kenapa? Karena memang kalau sudah diatur di dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau PKB, boleh berjenjang dan tidak berjenjang, maka apa yang dilakukan atau yang diputuskan perusahaan itu tidak salah secara aturannya. Jadi memang berjenjang itu jika memang tidak ada aturannya di dalam PK, PP, atau PKB. Syarat-syarat yang diatur dalam pasal 154 dan pasal 52 dalam PP 35 itu ya bisa diberikan SP1, SP2, SP3. Tetapi jika ditentukan lain, ya dengan memaknai ditentukan lain, artinya bisa disimpangi pemberian SP secara berurutan ini dengan menjadi SP tidak berurutan dengan memakna kata ditetapkan yang lain atau ditentukan lain. Nah, syaratnya adalah ditentukan lainnya di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Nah, itu ditulis di situ. Makanya kita berharap pihak ataupun dari perusahaan-perusahaan itu bisa membuat aturan-aturan itu yang sebaik mungkin, ya, sejelas mungkin, sehingga ketika menjatuhkan sanksi itu tidak multitafsir, ya, tidak ada perbedaan pendapat yang tajam di situ. Demikian Ibu. Baik Bapak Rolas, terima kasih untuk penjelasannya Bapak Ibu yang kami hormati. Mohon bantuannya untuk mengisi link yang sudah saya share via chat ya, untuk penilaian dan untuk semakin lebih baik untuk HR Wikipedia Indonesia. Kemudian Bapak Ibu dipersilahkan untuk jika ingin bertanya lagi secara interaktif dipersilahkan sekali karena waktu kita masih banyak. Dipersilahkan Ibu Nur. Makasih Bu ya, terima kasih atas kesempatan yang besar bagi kami untuk berpartisipasi. Satu lagi Pak, pertanyaan mungkin agak sedikit ini ya di luar. Kalau misalnya dia sudah SP3 terus melakukan pelanggaran lagi, sekarang nggak pakai penetapan lagi ya Pak untuk PHK ya? Ya, tinggal diberitahu secara tertulis saja Ibu PHK-nya gitu. Jadi, maksudnya nggak pakai penetapan dari Disnaker lagi kan? Kalau dulu kan harus ada penetapan dari Disnaker. Kalau Disnaker itu nggak mengeluarkan penetapan Bu. Disnaker itu mengeluarkan anjuran kalau perselisihannya masuk ke dalam perselisihan di mediasi. Baik. Jadi yang dikeluarkan oleh Disnaker itu bukan penetapan tapi anjuran. Anjuran itu juga tidak mengikat. Karena bisa diterima atau tidak. Kalau tidak diterima, maka anjuran itu sebagai bukti administrasi untuk mengajukan gugatan di PHI. Iya, Pak. Jadi kalau misalnya dia sudah melakukan pelanggaran SP3, tinggal Ibu menerbitkan surat pemberitahuan PHK-nya. Kalau misalnya SP3 dilanggar lagi ya, SP3-nya dilanggar lagi, maka Ibu mengeluarkan surat pemberitahuannya kepada pekerja itu. Nah, setelah dikasih pemberitahuan, maka nanti terserah apakah pekerja itu bersedia untuk menerima kompensasinya atau tidak. Kalau misalnya dia mau protes dan dia mau memperselisihkan, ya silahkan selesaikan secara PPHI, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dimulai lagi dengan bipartit dulu. Tapi kalau perusahaan mungkin udah jelas ya, mungkin udah nggak bipartit lagi karena pemberian SP itu sudah bisa menjadi forum bipartit kan itu sebenarnya karena sudah bertemu dan saat memberikan SP itu asalkan nanti dibuat risalahnya lalu nanti ya paling ke mediasi ya mediasi kemudian di mediasi nanti oleh mediator nanti diberikan tawaran apakah penyelesaiannya melalui penyelesaian secara konsiliasi atau secara mediasi kebanyakan itu memilih mediasi. Nah nanti kalau di mediasi tidak ada kesepakatan juga ya baru nanti ke PHI gitu. Jadi perusahaan sudah bisa langsung menjatuhkan surat itu gitu. Tapi biasanya kalau masih belum selesai, belum kelar, ya, biasanya nanti perusahaan
Kalau perusahaannya misalnya begini ya, perusahaannya misalnya dimediasi, ternyata di mediasi perusahaan itu dinyatakan harus mencabut surat peringatan ketiganya, gitu kan? Nah, tentu otomatis perusahaan tidak bisa berdiam diri di situ. Dia harus mengajukan gugatannya ke PHI, gitu loh. Atau dari pekerja yang berinisiatif mengajukan gugatannya. Tetapi yang seperti ini sebaiknya perusahaan yang mengajukan perselisihannya ke PHI. Kenapa? Karena biasanya kalau yang saya amati di PHI itu adalah yang penggugat itu kebanyakan itu dipandang sebagai pihak korban gitu. Kenapa? Karena biasanya dia yang memulai duluan. Nah, karena itu jika ada perselisihan ini, perusahaan tidak perusahaan tidak pasif, kalau bisa aktif. Ya, kalau bisa aktif, karena kebanyakan kan perselisihan ini kan yang banyak mengajukan gugatan itu kan karyawan, pekerja. Perusahaan-perusahaan itu jarang-jarang sekali. Nah, hasilnya bisa kita lihat siapa yang menang di PHI kalau misalnya gugatan seperti itu. Jadi memang perusahaan harus aktif, jangan pasif, tetap harus menempuh cara-cara penyelesaian hukum industrial apabila memang nanti misalnya SP3-nya harus dicabut berdasarkan anjuran gitu loh. Itu harus bisa diselesaikan ke tahap berikutnya. Begitu Ibu. Baik Pak, makasih Pak, jelas sekali. Ya, sama-sama Bu. Oke, terima kasih Bu Nur yang sudah luar biasa bersemangat sekali untuk bertanya dan bertanya lagi. Jadi kita langsung interaktif dan up to date untuk mendapatkan penjelasan dari Bapak Rolas. Kemudian ada pertanyaan lagi Bapak dari Ibu Junaifi tadi, nggih. Menyambung pertanyaan saya sebelumnya, apabila setelah SK direksi pengaturan klasifikasi pelanggaran yang merupakan turunan dari PP itu dibuat, apakah perlu dilaporkan ke Disnaker lagi? Itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk saksi pada SP, apakah ada aturannya saksi dari pihak mana saja dan minimal jumlah saksinya ada berapa? Terima kasih Bapak Rolas. Ya, kalau sudah ada produk turunannya, misalnya SK direksi itu tidak perlu diberitahukan ke Disnaker. Karena itu tetap menjadi satu kesatuan di dalam peraturan perusahaan yang sudah mendapat pengesahan dari Disnaker itu. Jadi tidak perlu, menurut saya tidak perlu. Nah, lalu yang kedua mengenai soal saksi itu ya minimal 2 orang lah saksi itu ya. Karena begini, kenapa saksi itu sangat diperlukan? Karena kadangkala ketika bukti tertulis kita kurang, ya, bukti-bukti tertulis atau dokumen kita kurang, maka kita perlu yang namanya saksi. Jadi saksi itu adalah untuk melengkapi bukti-bukti kita yang kurang. Jadi 2 orang saksi itu sudah cukup. Dibuktikan nanti di dalam tanda tangannya, ya, di dalam SP itu misalnya ada tanda tangan saksi 2 orang. Nah, itu sangat penting. Jadi kalaupun nanti misalnya surat SP-nya kita hilang atau data-data kita hilang, kita kenal saksinya yang pernah menandatangani surat SP. Nah, itu bisa kita hadirkan nanti gitu loh. Itu untuk membackup ataupun menjadi bukti cadangan kita jika bukti utama kita itu misalnya hilang ataupun tidak ketemu ataupun masih kurang nanti kalau terjadi perselisihan. Begitu Ibu. Juga termasuk untuk penguat bukti ya Bapak Rolas ya? Ya, itu penguat bukti. Makanya saya sering ke pihak-pihak klien saya itu kalau bisa harus ada saksi gitu, kalau mau mengambil tindakan terhadap pekerja itu. Misalnya juga masalah meminta keterangan. Kalau bisa minta keterangan itu jangan berhadapan satu. Kalau bisa perusahaan ada 2 orang, dari perusahaan ada 3 orang gitu. Kenapa? Ada yang mendengar, ada yang melihat kejadiannya, ada yang mengetahui posisinya seperti apa. Nah, kalau perlu nanti kalau memang ada perselisihan, kita harapkan tidak ada perselisihan, tapi kalau ada perselisihan kita siap. Bukti-bukti kita siap. Yeah. Masalah SP ini sensitif juga sebenarnya. Kan ada yang menolak SP, ya kan, akhirnya dibawalah ke PHI gitu kan. Tapi ada yang menerimanya. Saya akan kembali kepada topik bahwa bagaimana SP ini dihargai, dihormati oleh pekerja. Nah, tadi sudah saya sampaikan kiat-kiatnya bagaimana. Apakah perlu nggak diberikan denda? Apa perlu nggak diberikan ganti rugi? Ya kan? Apa perlu nggak diumumkan nama-namanya di perusahaan? Supaya apa? Supaya pekerja ini menghargai segala tindakan yang dilakukan perusahaan. Jadi pas menerima bonus happy gitu kan? Menerima bonus happy, tapi ketika diberikan ketegasan malah nggak happy, kan lucu seperti itu. Gitu. Betul sekali.
Kemudian Pak Rolas, untuk saksinya bisa dari pihak HRD untuk yang menyampaikan sendiri atau kita perlu pihak lain ya Pak Bisa Rolas? dari HRD bisa. Dari HRD. Karena ada dalam penyelesaian hubungan industrial itu dari pihak internal perusahaan itu bisa jadi saksi. Berbeda kalau perkara-perkara perdata umum ya, itu dalam satu perusahaan itu nggak bisa jadi saksi. Karena ada konflik kepentingan di sana. Tapi kalau dalam penyelesaian hubungan industrial, dari HRD, dari karyawan yang lain itu bisa, dari internal bisa. Baik, demikian penjelasannya Bapak Ibu. Ada yang ingin bertanya lagi? Boleh interaktif? Oke, Bapak Ade Gunawan, mungkin ingin interaktif? Bisa on cam terlebih dahulu. Bentar saya. Untuk Bapak Ade Gunawan. Ya, Bu. Oh, Sinyal ya. di sini jelek nih, Bu. Makanya saya nggak bisa on cam dulu. Oh gitu. Saya bacakan ya. Boleh Bu dibacakan saja, Bu, ya. Oke, ya. Terima kasih. Izin bertanya, kami makasih, dari instansi atau PT Outsourcing, jika karyawan melakukan pelanggaran SP1 dan sebelum 6 bulan pekerja melakukan pelanggaran yang sama. Kemudian dari pihak user tidak mau memperkerjakan karyawan tersebut. Apakah dari pihak kami bisa PHK sedangkan kontrak karyawan tersebut masih berjalan? Mohon solusinya Bapak Rolas. Baik. Masih berjalan kontrak ya, Bu ya? Oh iya, masih berjalan kontrak ya. Iya. Kalau kontrak, kalau karyawan kontrak, kalau telah melakukan pelanggaran, memang bisa langsung diputus hubungan kerjanya, ya diakhiri hubungan kerjanya. Tapi di dalam pasal 61 itu, di dalam PP 35 itu dijelaskan bahwa untuk pengakhiran itu memang harus dicantumkan di dalam peraturan perusahaannya, atau dalam perjanjian kerja bersama, atau di PKWT itu sendiri. Misalnya, apakah masuk pelanggaran SP1, SP2, SP3, apakah berurutan bisa langsung di PHK atau tidak berurutan? Itu wajib harus diatur di dalam perjanjian kerjanya atau dalam peraturan perusahaan atau misalnya di dalam perjanjian kerja bersama. Nah, keunikannya adalah ketika dilakukan pengakhiran hubungan kerja, ketika pekerja ini melakukan pelanggaran, khusus yang berstatus PKWT, itu perusahaan tidak wajib memberikan ganti rugi sesuai pasal 62, tapi cukup memberikan yang namanya kompensasi. Itu keunikan dari pengakhiran hubungan kerja PKWT yang telah mendapat SP ya, telah mendapat surat peringatan. Begitu Pak Ade. Bagaimana Pak Ade? Baik Pak, tapi sedangkan di kontrak tersebut kan masih berjalan ya. Seenggaknya dari PT kita atau perusahaan kita tuh apakah membayarkan haknya untuk sisa kontrak tersebut gitu loh Pak? Kalau melakukan pelanggaran tidak perlu membayarkan sisa kontraknya Pak. Tidak ya Pak ya? Tidak perlu Pak. Itu sudah banyak dalam putusan-putusan pengadilan sudah banyak itu menegaskan itu Pak. Oke. Tetapi memang bervariasi juga Pak. Ada juga yang diberikan ganti ruginya, tapi ganti ruginya nggak sebesar sisa kontraknya Pak. Mungkin ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan gitu loh Pak. Ada juga. Tapi lebih banyaknya itu memang kalau memang pelanggarannya itu sudah termasuk yang diatur dalam PKWT-nya yang bisa dapat diakhiri, ya biasanya tidak mendapat ganti rugi Pak, tidak dapat penalti. Oke Pak. Tapi kalau misalnya ada diberikan ganti rugi, tapi ganti ruginya tidak sebesar sisa kontrak, itu biasanya berasaskan keadilan aja itu Pak. Baik lagi kebijakan ya Pak ya mungkin. Kebijakan dari PHI dari pengadilannya biasanya. Oke. Siap. Oke Pak, udah jelas Pak. Baik. Ya, makasih Pak. Terima kasih Pak Ade atas pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan lagi. Boleh secara interaktif untuk unmute dan on cam. Jika terkendala sinyal, boleh seperti tadi Bapak Ade Gunawan untuk menggunakan via suara saja. Kita mungkin sampai tunggu pertanyaan ya dari peserta. Ya Pak Rolas, saya mau konfirmasi dikit ya. Jadi sebelum konfirmasi ini untuk Bu Enur ya. Jadi intinya kalau matra itu sebenarnya tidak menunjukkan suatu perjanjian atau kontrak itu berlaku atau enggak. Jadi matra itu enggak masalah. Contoh misalnya kalau hal itu sampai pengadilan, kita tinggal ke kantor pos saja bayar materai. Jadi materai itu bukan satu keharusan sebenarnya ya. Itu konfirmasi. Pak Rolas, saya mau tanya ya. Jadi dari penjelasan kan kalau misalnya SP tidak berurutan, misalnya contoh udah dapat SP1,
Kalau dia buat kesalahan di kategori SP1 berarti kan kita bisa langsung SP2. Kalau misalnya kita karyawan itu dapat SP1 sementara masih berlaku dan dia melakukan kesalahan di kategori SP2 itu apakah langsung ke SP2 atau langsung ke SP3 gitu? Tadi di slide saya ada tulis itu Pak, kategori pelanggaran-pelanggaran itu. Jadi kalau misalnya dia kena SP1, lalu kemudian dia mau kita kenakan SP2. Nah, kesalahannya itu tidak harus kesalahan yang sama. Bisa saja kesalahannya yang berbeda, asalkan memang dicantumkan kesalahannya itu disebutkan di dalam PP. Maka bisa masuk kategori 2, SP2. Lalu tiba-tiba di SP2 dia melakukan pelanggaran yang masuk kategori SP1 misalnya begitu. Nah, apakah itu balik ada surat SP1? Enggak, itu bisa saja langsung ke SP3. Asalkan di dalam peraturan perusahaan itu dituliskan bahwa tidak harus kesalahan yang sama untuk bisa dinaikkan peringkat SP-nya gitu loh. Tadi di dalam slide saya tuh ada sebutin tuh bunyi pasalnya itu. Ya, jadi maksudnya begini, paham. Jadi maksudnya kan dia dapat SP1 buat kesalahan yang kesalahannya di kategori di SP1. Berarti kan langsung naik SP2. Pertanyaannya maksudnya gini, dia dapat SP1, terus sekarang dia melakukan kesalahan sebenarnya udah termasuk kategori SP2. Jadi itu kita bisa kenakan langsung SP3 atau SP2 gitu maksudnya. Ya, bisa saja langsung masuk kategori SP-nya itu. Misalnya kalau dia di SP1, ya kan, dia melakukan pelanggaran masuk SP3, ya bisa saja dikenakan, Pak. Sederhananya begini, pemberian SP itu tidak ada yang namanya SP double gitu ya, Pak. SP double itu nggak dikenal. Yang ada itu SP1, SP2, SP3. Nah, makanya ketika ada pelanggaran-pelanggaran lain yang masuk kategori yang lain, itu nggak harus berjenjang lagi, gitu loh. Misalnya kalau dia masuk kategori pelanggaran SP3, meskipun dia masih dalam tahap SP1 dan belum habis gitu 6 bulannya. Jadi bisa aja loncat masuk ke SP3. Makanya di sini HRD-nya harus jeli, Pak. Ya, harus jeli. Makanya kenapa perlu adanya daftar pekerja yang kena SP itu salah satunya adalah memonitor gitu loh. Melihat perkembangan. Kan kadang-kadang kan dari pihak HRD, dulu saya waktu jadi HRD itu daftar begitu nggak ada, Pak. Jadi ketika diberikan SP1, SP2, SP3 itu saya lihat, loh mana nih daftarnya? Kita hanya ada tanda terima SP-nya aja, Pak. Nah, kita nggak bisa monitor. Kenapa? Tiba-tiba aja dia melakukan pelanggaran, ternyata kita nggak tahu gitu loh. Kan banyak yang pelanggaran-pelanggaran ya mungkin karena solidaritas nggak dilaporkan kepada HRD-nya gitu loh. Nah, tapi ketika kita mengetahui itu, ketika kita lihat di daftar pelanggarannya, wah ini bisa kena SP2, ini bisa kena SP3 ini. Kenapa? Karena dihubungkan dengan peraturan perusahaan, dia masuk kategori pelanggaran yang mana. Oke, makasih Pak. Jadi memang harus jeli, harus dibuat secara detail di dalam peraturan perusahaannya. Makanya di slide tadi itu saya sebut di dalam setiap contohnya itu, di pasal satunya bahwa ketika SP1 ini terjadi, maka jika terulang lagi kesalahannya yang sama, itu bisa kena SP2. Ataupun tidak kesalahan yang sama, itu tetap bisa kena ke SP yang sesuai kategori kesalahannya. Gitu. Jadi memang tidak berjenjang dan tidak berurutan juga. Ya tergantung dari tingkat kesalahannya itu seperti apa. Yeah. Ketika diperselisihkan, kita nanti bisa menjawab dari pihak serikat ataupun bisa menjawab dari pihak pekerja atau pengacaranya kali dia pakai pengacara gitu. Oke, baik Pak Rolas, untuk menambahkan pertanyaan, kalau untuk surat PHK yang dikeluarkan oleh perusahaan itu wajib dilaporkan lagi ke Disnaker atau tidak ya Pak? Nggak perlu. Langsung berarti nggak? Langsung saja. Yang perlu dilaporkan itu ke Disnaker itu cuma pengesahan PP-nya saja, atau pencatatan PKB atau pencatatan PKWT. Nah itu perlu dilaporkan, itu diberitahukan. Tapi kalau untuk SK ataupun untuk surat peringatan itu nggak perlu adanya pemberitahuan ke Disnaker. Ya karena itu mungkin sifatnya bersifat internal di perusahaan kita ya Pak. Karena memang perusahaan yang berhak mengeluarkan. Iya. Itu. Oh ya Pak Rolas. Ini kalau misalnya dilaporkan ke pihak Disnaker, nanti malah Disnaker memberikan itu ada sesi konseling lagi nanti, sesi bimbingan gitu lah. Ya itu boleh-boleh saja sih kalau untuk menambahkan pengetahuan ataupun meminta petunjuk itu sih boleh saja.
Iya. Nggak ada masalah. Tapi intinya memang SP tidak perlu diberitahukan ataupun mendapat pengesahan dari Disnaker. Baik, Pak Rolas. Nah, ada sambungannya tadi tentang yang Bapak sampaikan tentang konseling. Ada beberapa teman karyawan itu yang melakukan kesalahan yang sama. Sudah dipanggil, diberi peringatan di SP juga, tapi kayak tidak ada jerahnya. Gitu loh Pak Rolas. Kira-kira apakah dari kita itu perlu pendekatan secara pribadi atau konseling atau bagaimana ya Pak Rolas sebaiknya gitu? Kan kalau sebelum memberikan SP itu biasanya ada konseling di situ kan, dikasih tahu dulu apa kesalahannya, apa pelanggarannya, lalu ada saran-saran supaya diperbaiki, itu sudah bagian dari konseling, barulah diserahkan SP-nya. Tapi kadang-kadang ada juga HRD itu kasih aja langsung SP-nya kan gitu kan, tanpa adanya pemberitahuan dulu atau konseling dulu. Ya itu sih kembali ke gaya perusahaan masing-masing ya, ada yang seperti itu. Nah, tetapi memang lebih baiknya memang harus ada pertemuan, pembicaraan dengan pekerja itu. Yang saya amati memang begini, ketika SP itu diberikan setelah kita menyampaikan bimbingan, kadang ya pekerja yang terbukti melakukan pelanggaran itu ya mungkin dia tidak terlalu banyak bicara, ya kan? Mungkin senyum-senyum saja, lalu kemudian dia pulang, dia bawa SP, kemudian SP-nya itu ya sudah dibuang kemana gitu kan, berarti dia tidak menghargai kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan itu. Tetapi supaya dapat menghargai, memang harus ada yang namanya tidak hanya sebatas memberikan SP saja. Kalau perlu memang diberikan denda, silakan berikan denda. Atau SP juga akan berpengaruh terhadap posisi atau jabatannya, ya bisa saja. Jadi ketika pemberian SP itu juga ada dendanya, saya yakin itu pasti berkurang karyawan yang melakukan pelanggaran gitu. Misalnya dalam masalah pelanggaran absen, itu saya yakin kalau misalnya ada dendanya 100.000 hanya gara-gara telat setengah jam, ya mikir-mikir juga, ya kan? 100.000 loh misalnya begitu. Kan maksimal denda itu kan 50% kan dari upahnya kan yang diterima kan, 50% loh Bu denda itu maksimal. Iya. Itu diatur dalam PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya mau buat menggigit SP itu ya saran saya boleh dibuat denda di dalam SP-nya. Itu bukan sanksi ganda ya, tapi itu bentuk penegasan aja. Iya. Kan supaya dihargai itu SP, supaya pekerjanya juga tidak apa namanya ya. Toh uang itu kan uang perusahaan juga, nggak digunakan untuk pribadi kan. Uang denda itu bukan ditujukan untuk yang lain-lain, uang itu tetap ada di perusahaan gitu. Uang denda itu bukan digunakan untuk yang lain. Uang itu tetap di perusahaan, nggak kemana-mana itu uang itu. Tetap ditujukan juga mengupah dia juga, mengupah pekerja itu juga sebenarnya gitu. Perputaran. Iya, di situ juga. Jadi SP disertai dengan tindakan tegas ya Pak Roland. Iya, tindakan tegas. Karena nanti SP itu jadi kertas kacang kan. Betul sekali. Kertas kacang goreng atau kertas jadikan kertas burem. Baik Bapak Ibu, silakan jika ada pertanyaan lagi. Rifki Amelia, monggo dipersilakan kalau untuk bertanya secara langsung, Ibu Melia, untuk bisa secara interaktif. Dipersilakan. Atau misalnya tidak denda, tapi diumumkan. Bisa aja. Diumumkan di papan pengumuman. Hari ini tanggal sekian, yang kena SP 2 orang. Sebutkan namanya di situ. Lalu bulan berikutnya tidak ada yang kena SP. Ya kan? Ya. Dipersilakan Ibu Melia. Iya, terima kasih. Saya izin bertanya Pak Rolas, apabila di tempat kita kan biasanya memang jika terjadi keterlambatan kita kenakan denda. Dendanya apabila kita melakukan keterlambatan 15 menit 1 menit sampai 30 menit itu kita mengganti 1 jam. Dan ada kelipatannya. Pertanyaan saya, apakah denda tersebut wajib dicantumkan ke dalam peraturan perusahaan gitu Pak Rolas? Ya, wajib. Kasih. Pengenaan denda, ganti rugi, ya, pengenaan pemotongan upah itu wajib harus dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. Itu syarat utamanya, diatur di situ. Nah,
kalau misalnya keterlambatannya 15 menit, kita tidak langsung saja memberikan sanksi denda itu ya. Tapi harus tanyakan kenapa dia terlambat. Kalau misalnya alasannya masuk akal, misalnya dia naik motor, tiba-tiba bannya bocor di tengah jalan dan sudah diberitahukan kepada perusahaan, ya saya rasa kan tidak wajib lah dikasihkan sanksi dendanya kan gitu kan. Karena apa? Ada informasi yang disampaikan. Tapi kalau misalnya dia telat, nggak ada kabar ya kan, dan tidak ada informasi apa-apa, ya silahkan saja kita kenakan itu sanksi denda itu gitu. Kenapa? Karena sanksi denda itu supaya ini pekerja serius loh bekerjanya di perusahaan gitu. Serius menunjukkan kualitas dan produktivitasnya. Jadi di perusahaan ini tidak hanya, kalau hanya berikan SP1, SP2 tidak ada konsekuensi apa-apa, ya kadang-kadang kan karyawan ini tidak menganggap SP itu. Ya kan? Kalau dia cuma terima SP aja, apalagi jabatan saya nggak naik-naik misalnya gitu kan ya. Ya biasa terima itu, tapi ketika dia tahu dia SP dia telatnya, misalnya telatnya malah 3 jam, dendanya 1 juta misalnya gitu. Mikir-mikir Bu, mikir-mikir karyawannya kan, langsung dipotong dari upahnya kan. Iya. Tapi itu harus dicantumkan di dalam perjanjian kerja waktu, atau kalau misalnya dia statusnya kontrak di PKWT-nya atau dalam peraturan perusahaan atau di dalam perjanjian kerja bersama. Syaratnya itu aja sih Bu, dicantumin di situ. Kalau nggak dicantumin malah justru itu blunder bagi perusahaan. Kalau kita cantumkannya bukan di peraturan perusahaan sih Pak, bentuknya seperti memo internal, jadi tambahan dari peraturan perusahaan gitu, apakah boleh Pak? Boleh, selama memo internal itu menjadi turunan dari PP itu boleh. Tapi harus disebutkan itu turunannya. Iya. Ya kan? Ibaratnya undang-undang ada turunannya. Apa turunannya? Peraturan pemerintah kan? Nah, bisa aja dalam peraturan perusahaan itu dibuat turunannya, asalkan disebutkan tegas ya. Aturan tegas bahwa itu dijadikan sebagai turunan dari peraturan perusahaan jika ada hal yang tidak diatur dalam peraturan perusahaan. Nah, itu Bu. Sama seperti SK direksi gitu. Atau keputusan-keputusan manajemen, asalkan dicantumkan di dalam peraturan perusahaan. Tapi kalau dia peraturan perusahaan itu sih nggak ada masalah sih Bu. Tapi kalau di PKB itu panjang perdebatannya itu. Nah, ada yang mau seperti itu, harus ada produk kesepakatan gitu. Pak Rolas mungkin tambah dikit ya, berkaitan dengan masalah denda atau ganti rugi. Biasanya memang kalau kita kan kadang-kadang nggak tahu ya terjadi berkembangnya kesalahan apa, biasanya di PKB atau PP kita cantumkan ada sistem denda. Ya, jadi secara rinci aturan pelaksanaan nanti ada aturan mainnya, misalnya SK direksi atau apa. Jadi nanti di belakangnya kita bisa buat direksi setiap kejadian itu. Jadi minimal di PP atau perjanjian kerja itu ada dicantumin, ada sistem denda. Dan teknisnya atau detailnya akan diatur tersendiri. Biasanya kita cantumkan kayak gitu. Ya, lebih bagus disebutkan seperti itu. Jadi ketika keputusan manajemen, keputusannya tidak lari dari peraturan perusahaannya. Harus cantumkan. Betul Pak Miki? Setuju Pak? Bagaimana Ibu Mailia? Iya, sangat membantu jawabannya. Terima kasih. Saya sendiri sudah membuktikan itu Bu, bisa kok Bu. Sampai ke PHI saya Bu yang itu. Gara-gara dipotong karyawannya malah gugat perusahaan. Tapi menang kita Bu. Kenapa? Karena memang sudah diatur dalam perjanjian kerja bersamanya. Gitu loh. Jadi meskipun dipotong begitu kan, ya perusahaan tetap menang karena nggak dikabulkan tuntutannya. Gitu. Iya ya. Kalau di tempat kami belum ada denda berupa uang sih Pak. Kami baru jika ada pelanggaran keterlambatan ya mengganti jam. Jadi pulangnya harusnya contoh dikatakan jam 4 harusnya jadi pulangnya jam 5 atau jam 6. Begitu sih Pak. Jadi denda ini tujuannya bukan untuk membuat untung perusahaan ya Bu ya. Denda itu tujuannya tetap untuk pekerja. Ya untuk mengupah dia lagi gitu loh. Tujuannya. Iya. Jadi bukan untuk untungnya perusahaan, mencari untung di situ enggak. Tapi untuk mengupah dia lagi. Makanya uang itu kan ditransfernya ke perusahaan, bukan ke personal. Ya, Pak. Baik. Supaya memang
menghargai sistem kerja di perusahaan. Memang harus agak keras memang, tapi memang supaya jangan terkena SP itu memang ya pekerja harus memperhatikan etika, kaidah-kaidah yang berlaku di perusahaan ya, yang bekerja sehingga tidak dikenakan SP. Justru nanti kan ada dapat reward, dapat penghargaan ya. Ya misalnya bonusnya bisa dapat berapa kali karena absennya bagus misalnya gitu. Ya banyak benefit, pasti banyak yang diterima pekerja yang disiplin gitu ya. Pasti itu. Kan manajemen kan pasti menilai kan pekerja yang rajin, pekerja yang baik dan bekerja itu pasti manajemen pasti memberikan reward atau penghargaan. Tapi kalau pekerjaannya memang ya kerjanya asal-asalan ya kan, kemudian sering telat, habis itu banyak absennya, wah itu nggak ada kata toleransi lagi selain dia harus diberikan SP kan. Baik, begitu Ibu Rifkia Melia. Terima kasih sekali untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang lain, jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Atau sambil menunggu, boleh on kamera terlebih dahulu ya Bapak Ibu, sebelum sesi penutupan, kita foto bersama terlebih dahulu. Dan mengingatkan kembali, agar mengisi link yang sudah saya share via chat untuk kami HR Wikipedia Indonesia terus upgrade. Ya, ditunggu untuk on kameranya. Terima kasih. Baik, untuk Ibu Nur, Bapak Nasrul dari PT Indo Perbel, Ibu Endah, Bapak Adi Gunawan tadi sudah mohon izin karena di sana sinyalnya kurang baik. Oke, masih ditunggu untuk Bapak Ibu semuanya untuk on terlebih dahulu on kamera. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya karena pada hari Minggu ini tetap di HR Wikipedia untuk upgrade knowledge dan juga untuk sharing bersama, menambah ilmu, meningkatkan kualitas Bapak Ibu pribadi dan khususnya untuk pribadi dan nantinya ke depan untuk perusahaan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih yang sudah on kamera. Baik, saya silakan. sedikit tambahan. Oh ya, Pak Rolas. Ya, jika Bapak Ibu nanti memang perlu ada pertanyaan-pertanyaan lain, ya silahkan WA saya ya. Ada nomor HP saya di situ, silahkan hubungi saya. Kalau mau telepon di WA dulu, apakah bisa telepon. Intinya saya senang jika memang nanti ada yang banyak bertanya lagi di luar forum ini ya. Nanti saya dengan senang hati akan memberikan semaksimal mungkin penjelasan-penjelasannya. Akhir kata saya mohon maaf jika dari penyampaian saya tadi ada yang salah, ada yang keliru, dan kiranya dengan materi hari ini sangat bermanfaat bagi perusahaan Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Rolas. Boleh diberikan reaction. Oke. Sebelumnya kita foto bersama terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu pose ganteng dan cantiknya dipersilahkan. Nanti hitungan ketiga saya akan capture. 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, para peserta belajar pada siang hari ini, bahwasanya kita HRD ataupun stakeholder memiliki posisi yang strategis dalam mengontrol, memantau para pekerja, sehingga kita dapat meningkatkan kualitas para pekerja yang nantinya juga akan meningkatkan kualitas perusahaan kita. Terima kasih. Mohon maaf dari saya apabila siang hari ini dalam memandu acara kurang berkenan, kurang bagus. Mohon maaf, terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Rolas yang sudah share ilmunya pada sore hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya. Izin pamit dulu ya. Terima kasih semuanya. Iya, terima kasih.